Bab 601. Tak ada yang bisa dilawan. Ketika Running Dog sampai pada bagian ini, semua orang tercengang. Hidup, mati, Dali. Sungguh kalimat yang kuat, sungguh arogan. Masalahnya adalah tidak ada yang meragukan kredibilitasnya. Dengan pengaruh saat ini dari tiga raksasa internet, Sangle, Turki, dan Jianbao Plaza, setelah mereka bergabung, bersama dengan ide-ide hebat Hong Dali, internet tidak akan banyak berhubungan dengan orang lain. CEO Hong, Tuan Running Dog, seseorang berteriak tiba-tiba. Saya CEO situs web berbagi video Sokul, Wu Youdao, saya ingin bergabung dengan Kekaisaran Internet Dali, bolehkah saya tahu apakah ada kemungkinan hal itu terjadi? Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, semua orang menoleh untuk melihat. Pria parubaya itu berpenampilan biasa saja tanpa ciri-ciri yang luar biasa. Namun, kata-katanya penuh karisma. Hanya dengan menonton videonya, sudah jelas bahwa apa yang dikatakan Running Dog pasti benar. Hidup, mati, Dali. Inilah masa depan internet. Tak ada satupun perusahaan daring yang bisa menghindarinya. Situs web berbagi video Sokul memang tidak kecil, tetapi tidak dapat dibandingkan dengan tiga situs lainnya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa jika mereka terlalu lama memihak, ketika Hong Dali muncul dengan inovasi untuk berbagi video, masa depan situs web berbagi video Sokul akan menjadi tidak pasti. Ah, terima kasih atas dukungan Anda, Tuan. Running Dog membungkuk seperti seorang pria terhormat. Saya rasa Tuan muda akan senang jika Anda bergabung. Wu Youdao, namanya berarti mengetahui, dan dia memang tahu apa yang harus dia lakukan. Begitu mendengar jawaban Running Dog, Wu Youdao tersenyum lebar. Kalau begitu, Tuan muda Dali, terima kasih, haha. Hong Weiguo, Liu Yihui, dan Mu Tai saling berpandangan. Wu Youdao jelas memiliki pandangan jauh ke depan. Dengan Sangle, Turki, dan Jianbao Plaza, serta Weixin di masa mendatang, bergandengan tangan, tidak bergabung dengan mereka sama saja dengan kematian. Wu Youdao telah memimpin. Setelah itu, semua perusahaan terkait internet lainnya bersiap untuk mendaftar bergabung dengan mereka. Mereka sungguh takut. Hong Dali benar-benar menakutkan. Itu bukan sesuatu yang bisa disembunyikan. Mereka semua mendapat informasi lengkap. Perusahaan Toyota entah bagaimana terlibat dalam kasus Desa Heian, dan itu mengakibatkan mereka kehilangan lebih dari 30 juta kemarin. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Running Dog mengangguk. Bagi siapapun yang ingin bergabung dengan kami, saya rasa Tuan muda akan senang menerimanya, dia akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk disia-siakan. Hong Weiguo mengangkat bahunya tanda menyerah. Running Dog jelas merupakan salah satu karya Dali. Setiap kalimat berikutnya pasti mengandung sesuatu tentang menghambur-hamburkan kekayaan. Semuanya, diam, tolong diam. Wen Jianan memberi isyarat untuk meredam suara. Ketika semua orang sudah tenang, dia tersenyum pada Running Dog dan berkata, Running Dog, lanjutkan saja, jika kita mendengarkan komentar semua orang, butuh waktu berhari-hari untuk menyelesaikan ini. Baik, Tuan. Running Dog segera melanjutkan. Kekuatan kekaisaran, nilai pasar. Nilai pasar adalah sesuatu yang ada di benak setiap orang. Mereka bertanya-tanya. Kelompok perusahaan Hong Dali memang sangat kuat, tetapi saya bertanya-tanya berapa nilai pasarnya. Running Dog berkata, saat ini, Kekaisaran Internet Dali terdiri dari tiga raksasa internet utama. Di masa mendatang, kekaisaran ini akan mencakup Weixin yang akan segera diluncurkan. Saya yakin hal itu akan menarik lebih banyak perusahaan internet untuk bergabung. Begitu Kekaisaran Dali terdaftar, kekaisaran ini pasti akan mengejutkan dunia dan menjadi perusahaan internet pertama di dunia dengan nilai pasar lebih dari 100 miliar dolar AS. Kekaisaran Internet Dali akan setara dengan satu bank negara surgawi, 2,5 bank pedagang negara surgawi, atau 4,4 Mautai dalam skala internasional. Kekaisaran ini akan setara dengan salah satu perangkat lunak obrolan terbesar di dunia, Facebook, atau 1,4 kali lipat dari salah satu situs web belanja internasional terbesar, Ego. Dia tidak melebih-lebihkan. Masing-masing dari tiga raksasa internet negara surgawi memiliki total aset sebesar 30 miliar. Jika mereka memasukkan perusahaan-perusahaan kecil lainnya yang telah bergabung dalam koalisi, total aset Dalispan Entertainment Civil Technology Group Corporation melebihi 100 miliar dolar AS. Jika sahamnya terus terapresiasi, maka akan melebihi 150 miliar. Wen Jianan. Ya ampun, itu mengesankan. Mereka tahu bahwa industri internet negara surgawi itu besar, tetapi mereka tidak menyangka akan sebesar itu. Di masa depan, nilainya mungkin mencapai 150 miliar yuan, yang cukup bagi mereka untuk menjadi salah satu dari 10 besar di dunia. Orang-orang berseru, ya Tuhan, mungkinkah ini, mereka benar-benar menakutkan jika bersatu. Seseorang bahkan berteriak, Running Dog, saya juga ingin bergabung, apakah ada industri lain selain internet? Ya, kami juga ingin bergabung. Saya rasa Tuan muda akan menyambut kalian semua, Tuan dan Nyonya. Running Dog melihat sekeliling ruangan sebelum suara elektroniknya terdengar lagi. Jadi, bolehkah saya melanjutkan? Silakan lanjutkan,
silakan lanjutkan. Wen Jianan tahu bahwa Hong Weiguo akan mengambil alih kursi salah satu dari 5 tokoh terkemuka. Dia tentu berharap Hong Weiguo akan kembali dengan gaya. Tanpa sadar, dia duduk tegak. Semuanya, dengarkan, silakan lanjutkan. Baik, Tuan. Running Dog melanjutkan perkataannya, suara Empire, pembawa media. Media, seperti halnya hukum dan militer, merupakan alat penting dalam memerintah suatu negara. Kekaisaran Dali memiliki liputan media yang lengkap dan kendali penuh atas internet, Turki Net plus Turki Software Pop-up plus masa depan asterisk platform publik plus asterisk plugin berita plus klien berita plus situs web lokal plus mesin pencari Sangle yang digabungkan bersama-sama membentuk platform media Dali Internet. Saat ini, sudah ada portal lokal dari 14 provinsi dan kota utama di seluruh negeri, yang semuanya termasuk portal berita paling berpengaruh di negara ini, yang telah menyatakan kesediaan untuk bekerja sama dengan Young Master. Mereka meliput hampir semua wilayah yang maju secara ekonomi dan budaya di negara ini. Dalam hal liputan media, Kekaisaran Dali telah jauh melampaui total liputan media arus utama seperti TGTV, People's Daily Online, People's Daily, Xinhua Net, Shouou, Xinhai, dan Yiwang. Ini masih oke. Wen Jianan akhirnya menarik napas. Ini setidaknya normal. Turki Software sudah memiliki pijakan di industri media berita, dan berita ini bukanlah hal yang luar biasa. Orang-orang sudah belajar dari kesalahan mereka. Banyak dari mereka berbisik, ini masih bisa diterima. Pengaruh mereka sebelum penggabungan hampir sama dengan harapan kami, ini masih belum luar biasa. Itu benar, ini masih sangat normal, tidak mungkin semua yang dia lakukan menghasilkan hasil yang luar biasa. Masalahnya, Running Dog pasti akan membuat semua orang merasa puas. Ia melanjutkan, tentu saja, itu hanya bagian berita saja, Kekaisaran Dali disebut sebagai kekaisaran, jadi tidak mungkin itu merupakan keseluruhannya. Pertunjukan, Unexpectedly, yang dibintangi oleh Tuan Muda telah melampaui 500 juta klik di internet, konser Nona Nianwei telah ditonton 120 juta kali dan diunduh 14 juta kali, I Am a Singer, telah diputar 2,4 miliar kali dan diunduh 180 juta kali. Lagu-lagu yang ditulis oleh Tuan Muda, seperti Never Left dan Rolling Up the Beat Curtain telah diunduh 60 juta kali. Rating TV dari 2 acara TV, Apartment dan Where Are We Going, That, adalah 9,2% pada level tertinggi. The Heaven Sword and Dragon Sabre, Pugilistic World, adalah keajaiban dalam sejarah industri film negeri surgawi. Running Dog tertawa terbahak-bahak saat itu. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Tuan Muda sudah menguasai dunia hiburan negara surgawi. Apapun yang dikatakan Tuan Muda berpotensi menimbulkan kegemparan di dunia hiburan. Dalam 12 hari, film Prajurit Suci Dewi akan dirilis. Tidak seorang pun dapat memprediksi pengaruh seperti apa yang akan dimiliki film ini. Namun, saya yakin hasilnya pasti tidak akan kalah dari Pedang Langit dan Golok Naga, dunia tinju. Pada titik ini, semua orang benar-benar terkejut. Semua orang tahu Hong Dali memiliki pengaruh yang kuat di dunia hiburan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa dia begitu kuat. Setiap program yang melibatkan Hong Dali memiliki angka miliaran. Miliaran. Kemampuan macam apa yang dibutuhkan untuk itu? Orang-orang di dunia ini sangat mencintai olahraga. Industri film dan hiburan tidak begitu mendapat perhatian publik. Namun, di industri film dan hiburan yang sebagian besar diabaikan ini, Hong Dali benar-benar berhasil mencapai tingkat kesuksesan seperti itu. Benar saja, Running Dog terus tersenyum dan melemparkan bom. Jika Anda menghitung unduhan karya-karya ini, dukungan iklan, pendapatan hak cipta, produk peripheral, laba bersih tahunannya adalah 2,2 miliar. Laba bersih tahunannya adalah 2,2 miliar. Ya Tuhan, rasio ini. Semua orang di ruangan itu tahu bahwa Hong Dali tidak banyak berinvestasi saat berkecimpung di industri hiburan. Umumnya, beberapa juta hingga puluhan juta adalah batasnya. Dia bahkan tidak mau repot-repot melakukan apapun di industri film dan hiburan akhir-akhir ini. Bukannya tidak menguntungkan, tetapi tidak ada yang bisa dilawan. Total investasinya kurang dari 2 juta. Astaga! Semua orang menarik napas tajam karena tidak percaya. Uangnya mengalir lebih cepat daripada jika dia merampok bank secara langsung, ya ampun. Orang lain butuh kerja keras untuk mendapatkan 3 hingga 500 juta setahun, yang sudah dianggap jumlah yang signifikan. Jika menyangkut Tuan Muda Dali, jumlah itu bahkan tidak cukup untuk membersihkan giginya. Hal yang membuat semua orang tertekan tentang Hong Dali adalah dia tidak pernah tahu berapa banyak penghasilannya. Dia bahkan tidak mau datang ke pertemuan bergengsi seperti pertemuan kamar dagang sumber daya. Tepat saat itu, seseorang bertanya dengan suara keras, "Ceo Hong, ketika Dali pertama kali mulai berkecimpung dalam semua ini, berapa banyak uang yang Anda berikan kepadanya? Itu pasti jumlah yang cukup besar." Ini adalah sesuatu yang membuat semua orang penasaran untuk mengetahuinya. Hong Weiguo selalu memanjakan Hong Dali dan, pada kenyataannya, dia benar-benar memanjakannya. Hong Weiguo pasti telah memberinya sejumlah besar dukungan pada awalnya agar Hong Dali menjadi sangat sukses hari ini. Semua orang ingin tahu berapa banyak uang yang diambil Hong Dali pada awalnya. Ini, Hong Weiguo menggaruk kepalanya.
Sejujurnya, aku tidak ingat. Harusnya setidaknya 100 juta. Wen Jianan, yang duduk di mimbar, bertanya dengan rasa ingin tahu. Perusahaan sebesar itu seharusnya tidak mungkin berdiri tanpa modal awal lebih dari 100 juta yuan dan akumulasi dana yang lambat. Ah, mungkin. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wen Jianan, Hong Weigo merasa sedikit malu. Saya ingat jumlahnya tidak sebanyak itu, saya rasa awalnya hanya puluhan juta. Bab 602. Kemampuan meraih uang. Jika kata-kata sebelumnya adalah rudal, ini adalah bom nuklir. Dia menghasilkan miliaran hanya dengan memulai beberapa bisnis secara acak dengan modal awal hanya puluhan juta. Ini praktis legendaris, 100% legendaris. Semua orang tercengang. Bukankah ini keterlaluan? Tuan muda Dali pasti putra surga, ini curang, lupakan saja, pulang saja, mandi, dan tidur, membandingkan orang lain itu menjijikkan. Wajah semua orang berubah menjadi hijau. Semua orang yang hadir telah berhasil menjadi anggota lingkaran dalam atau luar dengan kemampuan mereka sendiri. Bagi mereka, sungguh memalukan jika mereka tidak memperoleh keuntungan 3 atau 5 kali lipat dari investasinya. Namun, ketika mereka berhadapan dengan Hong Dali, mereka menyadari perbedaan antara seorang jenius dan manusia biasa. Mereka menginvestasikan 100 juta dan memperoleh keuntungan 2 atau 300 juta. Itu sudah membutuhkan pandangan jauh ke depan yang besar. Hong Dali bahkan tidak peduli dengan 2 atau 3 juta. Dia memberikannya tanpa mengedipkan mata. Apa yang dia mainkan adalah dalam sekejap, jika dia bermain, dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Begitu dia memperoleh keuntungan, itu ratusan kali lipat dari jumlah investasinya. Batuk. Wen Jianan batuk keras dan menenangkan diri. Kemudian dia mengetuk meja dengan kerikil, tersenyum dan berkata, semuanya diam, Running Dog, silakan lanjutkan. Baiklah. Running Dog mengangguk dan melanjutkan, mata uang kekaisaran, dolar Dali. Sesuai dengan semangat instruksi terbaru Tuan Muda, perusahaan grup teknologi sipil hiburan Pandali di masa depan akan menggunakan mata uang baru, yaitu dolar Dali. Jika Anda adalah pengguna Turki dan ingin avatar Anda muncul sebagai gadis cantik atau pria tampan di hadapan teman-teman Anda, maka Anda dapat membeli pakaian Turki yang cantik. Jika Anda ingin menambah jumlah teman yang dapat Anda tambahkan di Turki hingga 500, maka Anda harus menjadi anggota Turki. Ada banyak sekali dokumen di Sangle Search. Jika Anda ingin mengunduhnya, silakan gunakan dolar Dali. Jika Anda ingin menjadi anggota forum dan tiba yang gemerlap dan berkelas, Anda juga perlu menggunakan dolar Dali. Bahkan jika Anda hanya ingin berbelanja di Jianbao Plaza, Anda memerlukan dolar Dali. Dali Dollars adalah mata uang virtual yang baru saja diputuskan untuk diedarkan oleh Young Master, anggota Turki, Sangle Drive, Turki Music, langganan majalah, belanja di mall, dan Dali Games semuanya akan memerlukan Dali Dollars. Di masa mendatang, kekaisaran internet Dali akan dapat menciptakan kehidupan virtual menggunakan Dali Dollars, yang melaluinya kekaisaran internet Dali yang benar-benar luar biasa dapat dibangun. Di masa depan, jika mata uang terkuat di dunia nyata adalah dolar AS, dolar Dali akan menjadi yang terkuat di dunia internet negara surgawi. 1 yuan untuk 1 dolar Dali, nilai tukarnya tetap, tidak akan pernah berubah. Selain itu, dolar Dali dapat ditukar dengan RMB kapan saja. Namun, di masa depan, kami masih belum tahu berapa banyak dolar Dali yang akan diedarkan oleh kekaisaran Dali. Dolar Dali. Dolar Dali yang memiliki nilai tukar 1:1, ditetapkan secara permanen. Begitu mereka mendengar ini, semua orang mengerti. Sistem yang diterapkan Hong Dali ini akan menjadi mesin penghasil uang klasik di masa depan. Belum ada seorang pun yang memikirkan hal ini. Apa itu dolar Dali? Itulah mata uang yang akan digunakan di internet di masa depan. Dengan kekuatan kekaisaran internet Dali saat ini, dapat diperkirakan bahwa di masa depan, semua perusahaan internet akan mengganti mata uang mereka dengan dolar Dali. Bagaimanapun, kekuatan gabungan Sangle, Turki, dan Jianbao Plaza sungguh luar biasa. Ini mirip dengan standarisasi mata uang setelah Kaisar Qin menyatukan Tiongkok. Lagi pula, ada terlalu banyak jenis mata uang di internet, yang sebenarnya cukup merepotkan. Jika Anda mengisi ulang 10 yuan di situs web ini dan menghabiskan 8,8 yuan, tidak akan ada yang dapat dibeli dengan sisa 1,2 yuan. Itu sangat merepotkan. Dengan dolar Dali, segalanya akan berbeda. Jika Anda menghabiskan 8,8 dolar Dali di situs web ini, Anda masih dapat menggunakan sisa 1,2 dolar Dali di tempat lain. Ini akan meningkatkan konsumsi dan juga akan sangat memudahkan warganet. Itu karena semua perusahaan internet akan menjadi bagian dari kekaisaran internet Dali. Semua orang sekarang mengerti kemampuan Hong Dali dalam meraup uang. Anak yang boros ini tidak hanya tahu cara menghambur-hamburkan uang, dia juga tahu cara merampas uang. Ada pepatah yang mengatakan, saya terburu-buru untuk merampas uang, bukan untuk membunuh orang. Saya hanya butuh uang untuk membeli dolar Dali. Sial, ini akan menghasilkan uang lebih cepat daripada menarik uang dari bank. Di masa depan,
Ketika Hong Dali meluncurkan game daring virtual, uang akan mengalir deras. Ya Tuhan, otak Tuan Muda Dali, berikan saja setengahnya padaku dan aku akan menjadi tak terkalahkan. Sial, memberimu setengahnya, kurasa aku bisa masuk ke lingkaran dalam hanya dengan sepersepuluhnya. Tuan Muda Dali pada dasarnya adalah dewa kekayaan yang turun ke bumi. Dia biasanya terlihat sangat sederhana dan tidak menonjolkan diri, yang dia lakukan hanyalah menghambur-hamburkan uang. Ternyata ide acaknya saja berpotensi menghasilkan miliaran, ini hanya, lupakan saja, aku akan mengasihani diriku sendiri saja. Itu, Running Dog. Wen Jianan, yang duduk di mimbar, jelas sedikit terkejut. Ini, dolar Dali, kapan akan diedarkan, apakah akan dikaitkan dengan akun individu? Halo, Tuan. Running Dog memberikan jawaban yang sangat sopan. Akan segera dirilis, akan dikaitkan dengan akun masing-masing. Bagus. Ini akan menjadi awal babak baru menghasilkan uang. Sekarang Hong Dali mendapat dukungan dari orang nomor satu di negara surgawi, itu berarti dia punya kekuatan untuk menggerakkan berbagai pasukan. Siapa yang berani menentang orang seperti itu? Ketika semua orang sudah pulih dari keterkejutan, Wen Jianan menatap Running Dog dan berkata, Running Dog, apakah masih ada lagi? Silakan lanjutkan jika masih ada lagi. Baiklah, Tuan. Running Dog mengangguk. Yang terakhir, cetak biru kekaisaran, tanpa batas. Produk yang disediakan oleh Dalis Empire dapat memenuhi hampir semua kebutuhan penggunaan daring seorang netizen. Sebagian orang mungkin mengatakan bahwa Dali cukup kaya untuk melawan suatu negara, sebagian orang akan bertanya di mana batas-batas Dalis Empire, dan jawaban kami adalah ini, seperti ketergantungan semua orang pada air dan listrik dalam kehidupan sehari-hari, Dalis Empire milik yang master akan menjadi air dan listrik internet. Setiap netizen yang meninggalkan Dali Internet Empire akan merasa kehilangan air dan listrik internet. Pada titik ini, semua orang tercengang. Di zaman sekarang, Anda bisa hidup tanpa apapun kecuali air, dan segalanya bisa berhenti kecuali pasokan listrik. Tanpa air dan listrik, mustahil untuk bertahan hidup. Kekaisaran internet Dali bercita-cita menjadi air dan listrik internet. Betapa luhurnya cita-cita itu. Namun, tidak seorang pun yang hadir meragukan bahwa Hong Dali memiliki kemampuan untuk mewujudkannya. Ia sudah memiliki kekuatan yang luar biasa dalam hal internet. Tidak perlu membicarakan sektor lain. Wei Guo. Wen Jianan terkekeh dan menatap Hong Wei Guo, lalu berkata, setelah apa yang telah kita dengar, kurasa tidak ada yang keberatan dengan kembalinya kamu ke kamar dagang sumber daya. Kalau begitu, maukah kamu datang ke sini dan menyampaikan beberapa patah kata? Meskipun ia kembali ke kamar dagang sumber daya dengan menggunakan kekuatan pinjaman, Hong Wei Guo tetap sangat senang. Dali telah membuktikan kemampuannya kepada semua orang. Hong Wei Guo melangkah dengan bangga ke mimbar dan mengambil mikrofon. Sebelum dia sempat berbicara, Running Dog berseru, "Ah, Tuan Muda telah bergerak lagi." Mendengar hal itu, Hong Wei Guo mengesampingkan pidatonya dan bertanya, apa yang telah dilakukan Dali? Semua orang menenangkan diri dan menunggu jawabannya. Setiap kali Hong Dali bertindak, dia membuat pikiran semua orang menjadi kacau. Apa yang akan dia lakukan kali ini? Apa yang dikatakan Running Dog selanjutnya membuat semua orang terpukul. Running Dog berkata, Tuan Muda kami mengatakan dia ingin membeli mobil Toyota dengan tujuan untuk menghambur-hamburkan uang. Sejauh ini, dia telah membeli lebih dari 30.000 mobil, dengan total 924 juta. 924 juta dalam waktu yang singkat. Tidak butuh waktu lama sebelum seluruh kekayaan keluarga itu lenyap begitu saja. Anak nakal ini. Hong Wei Guo mencengkeram mikrofon dan berdiri di mimbar, tertegun. Dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dia katakan sekarang. Haruskah dia mengucapkan terima kasih kepada para anggota DPR atas dukungan mereka dan merayakan kepulangannya ke DPR, ataukah memberikan omelan keras kepada bocah nakal Hong Dali dan berusaha untuk tidak membunuhnya ketika dia pulang ke rumah? Hong Wei Guo cukup pintar. Ia berhenti sejenak sebelum dengan tegas mengubah topik pembicaraan. Hadirin sekalian, mari kita saksikan pertunjukan Dali kita. Apakah ia akan menyapu bersih kekayaan keluarga atau ia akan mampu membalikkan keadaan? Mari kita semua menunggu dan melihat. Ia kemudian mengembalikan mikrofon dan segera mundur. Dia tidak bisa berlama-lama di mimbar. Penonton menatap tajam dan kali ini tidak seperti yang lain. Hong Dali menghambur-hamburkan lebih dari 900 juta hanya dalam satu hari dan mungkin akan menghambur-hamburkan lebih banyak lagi di masa mendatang. Sebaiknya dia tidak membicarakan tentang kembali ke resource chamber dulu. Kali ini, anggota kamar dagang benar-benar terkejut. Dia menghabiskan lebih dari 900 juta untuk membeli mobil Toyota dalam sehari. Dalam sebulan, bukankah dia membutuhkan lebih dari 20 miliar? Bagaimana dia bisa mendapatkan kembali uang ini? Wei Guo, kali ini tampaknya agak serius. Liu Yihui mengangkat bahu. 900 juta lebih dalam satu hari, dalam satu bulan. Ya, kali ini lubangnya besar. Mutai mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, seluruh kekayaan keluargaku berjumlah 200 juta. Ini bukan lelucon. Aku tahu, bocah nakal ini. Hong Wei Guo sangat marah hingga rambutnya hampir berdiri.
Aku akan membunuhnya saat aku sampai di rumah. Para anggota kamar dagang sibuk berdiskusi di antara mereka sendiri. Ya ampun, lebih dari 900 juta dihamburkan dalam satu hari, dia sudah keterlaluan kali ini, bagaimana mereka akan mendapatkan kembali uang itu, ya, keadaan serius kali ini. Bab 603. Bai Hekou, seru. Sementara itu, perairan Samudra Timur negara surgawi. Hong Dali, bersama sekelompok besar antek, kembali ke Second Fish dengan pesawat tempur. Kapal induk itu sangat berharga karena landasan pacunya pun sudah siap. Sangat nyaman untuk lepas landas dan mendarat. Ah, aku bersenang-senang beberapa hari ini. Hong Dali sangat puas dengan perjalanannya. Dia tidak hanya berhasil melakukan banyak hal baik, tetapi dia juga akhirnya menemukan cara untuk menghabiskan lebih banyak uang. Dia membeli mobil Toyota untuk digunakan kembali. Ada begitu banyak mobil Toyota di negara ini. Begitu dia membelinya, bukankah dia akan memiliki banyak poin atribut? Ya, ia masih membutuhkan lebih dari 220 poin untuk gambar ilmiah dan teknologi terkini, mesin tabrakan elektronik mini berenergi tinggi. Itu berarti lebih dari 2 miliar yang harus diselesaikan. Itu tidak terlalu buruk, lumayan. Beberapa hari seharusnya sudah cukup, menurut perhitungan running dog nomor 4, ia berhasil menghambur-hamburkan perkiraan 900 juta hanya dalam satu hari. Itu seharusnya selesai hanya dalam beberapa hari. Akhirnya kita kembali, aku kelelahan. Tang Muxin telah berganti pakaian biasa. Sambil menarik tangan Hong Dali, dia bertanya, Dali, apa yang akan kita lakukan saat kembali? Suster Chuyin mengatakan bahwa helm permainan holografik hampir selesai, bagaimana kalau kita pergi melihatnya? Yah, tentu saja, itulah tujuan kami kembali. Hong Dali tertawa. Helm game holografik. Saat kami mengembangkan game online holografik, kami akan menggunakan dolar Dali sebagai mata uang. Pasti luar biasa. Kami harus memiliki pengaturan yang bagus untuk bermain game. Oh, oke. Tang Muxin bergumam, ketika gamenya dirilis, aku ingin tahu apa lagi yang akan kamu lakukan untuk menghambur-hamburkan uang. Meskipun dia berkata demikian, Tang Muxin masih sangat menantikan untuk melihat apa yang akan dia lakukan. Game daring holografik berarti pemain dapat bermain sambil berbaring jika mengenakan helm permainan. Pasti sangat menyenangkan. Saat diluncurkan, game ini akan sangat populer. Ayo, cepat ayo kembali ke Big Fish. Begitu dia memikirkan fakta bahwa dia bisa melihat helm game holografik dan juga Chuyin yang imut, Hong Dali berkata dengan tidak sabar, ayo kembali untuk melihat-lihat sebelum beristirahat, setelah kita beristirahat, aku ingin menguji helm itu. Semua orang berangkat menuju Big Fish dengan perahu karet. Begitu mereka tiba di Big Fish, semua orang tercengang. Ratu Zerg Zhangyi menunjuk ke langit dan berteriak keras. Teman sekelas Hong Dali, pelaut, prajurit yang berada di kapal induk, juru masak, wanita cantik yang mensponsori Lucifer, hampir semuanya ada di sana. Mereka menatap ke langit dan berkomentar, ya ampun, ini luar biasa, benar-benar tidak ada orang biasa di sekitar Hong Dali. Ya, ini benar-benar mengerikan, aku tidak berani melihat, kupikir kau bilang kau tidak berani melihat, kurasa kau lebih bersenang-senang daripada orang lain. Saat semua orang saling berbisik, Hong Dali dan yang lainnya datang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kalian lihat, apa yang ada di langit? Sebelum ada yang sempat menjawab, Zhang Yi berlari mendekat, menunjuk ke langit, dan berkata kepada Hong Dali, Tuan Muda Dali, tolong. Ah, kakak Xiao Yi, apa yang kau inginkan dariku? Hong Dali menatap Zhang Yi dan menunjuk dirinya sendiri. Oh iya, di mana anakku, Bai Hekou, apa yang kau lakukan padanya, apakah anak kecil itu baik-baik saja? Di mana lagi dia? Zhang Yi menunjuk antena di atas pulau Big Fish dan berkata, saya membuat beberapa perubahan kecil pada gen putra Anda, penyakit aslinya sudah hilang, tetapi bocah nakal itu tidak mendengarkan saya, dia terus berlari kemana-mana, kali ini, dia terbang ke antena itu dan menolak untuk turun. Terbang ke antena itu dan menolak untuk turun, terbang ke antena itu, terbang ke atas. Hong Dali, Tang Muxin, Li Nianwei, Ling Xiaoyi, semua orang. Bai Hekou kecil terbang. Tunggu, informasi sebanyak ini agak berlebihan. Hong Dali mengusap-usap pipinya dengan penuh semangat. Maksudmu Bai Hekou kecilku bisa terbang, dia terbang ke atas antena di pulau milik kapal induk. Bai Hekou kecil tidak punya kekuatan apapun, bukan? Dia bisa terbang sekarang. Bahkan ayahnya tidak punya kemampuan itu. Dia bahkan tidak memberitahu ayahnya bahwa dia bisa terbang, setidaknya ayahnya bisa bahagia untuknya. Dali, apakah kamu tidak terkejut sama sekali, kata Tang Muxin, terkejut. Bai Hekou kecil bisa terbang, kamu tidak terkejut sama sekali. Ah! Hong Dali ragu-ragu sebelum menunjuk ke langit, memarahi. Bajingan kecil, turunlah sekarang, kenapa kau tidak memberitahuku tentang kemampuanmu untuk terbang, apakah kau bahkan memperlakukanku sebagai ayahmu, setidaknya kau bisa membiarkanku merasakan kegembiraan juga, bagaimana kau bisa menikmati hal yang begitu baik sendirian. Zhang Yi, Tang Muxin,
Li Nianwei, Ling Xiaoyi. Semua orang. Seperti ayah dan anak, burung yang senada akan berkumpul bersama. Temperamen Bai Hekou kecil sama seperti ayahnya, tidak berperasaan dan tidak peduli. Wawa. Suara seorang anak terdengar dari atas sebelum bayangan hitam kecil terbang turun dari atas. Awalnya, itu hanya sebuah titik kecil. Kemudian titik kecil itu membesar dan membesar. Sebelum Hong Dali dapat melihat dengan jelas apa yang sedang dilihatnya, Bai Hekou kecil telah melemparkan dirinya ke pelukan Hong Dali. Dia tertawa dan berteriak, "Wawa, peluk-peluk. Itu papa, bukan Wawa, Wawa, panggil papa, Baba, lupakan saja, lebih baik kau panggil Wawa." Zhang Yi, Tang Muxin, Li Nianwei, Ling Xiaoyi, semua orang. Setelah tertawa dan bercanda sejenak, Hong Dali akhirnya melihat dengan jelas seperti apa rupa Bai Hekou kecil sekarang. Rambutnya telah hilang, dan tubuhnya ditutupi oleh cangkang hijau tua. Kepalanya berbentuk seperti topi, dengan kedua sisinya terangkat tinggi. Telinganya juga telah menyatu dengan cangkang di kepalanya. Di punggungnya terdapat sepasang sayap coklat yang tampak seperti bagian belakang jas. Sebelum Hong Dali bertransmigrasi, dia telah membaca komik berjudul Dragon Ball. Bai Hekou kecil tampak persis seperti android seru dalam komik, versi bayinya. Brengsek. Anda mencoba menghancurkan dunia. Itu, saudari Xiaoyi, bagaimana anakku bisa menjadi seperti ini? Hong Dali tampak geli. Saat ini, kulit seru, tidak, bagian kulit Bai Hekou kecil yang tidak tertutup oleh karapas halus seperti batu giok. Kulitnya tidak lagi melepuh dan baunya seperti susu. Yang terpenting, anak kecil itu tidak hanya bisa terbang, dia juga memeluk Hong Dali dengan lengan yang sangat kuat. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia akan mampu menjatuhkan satu atau dua pria kekar hanya dengan satu atau dua pukulan. Iya, sebenarnya tidak apa-apa. Di hadapan Hong Dali sang sponsor besar, Zhang Yi tiba-tiba menjadi malu. Sebenarnya, aku hanya membuat beberapa penemuan baru dan menggabungkan gen beberapa makhluk yang berbeda, itu benar-benar tidak apa-apa. Gabungan gen beberapa makhluk berbeda. Hong Dali sangat penasaran. Yang mana, ceritakan padaku dengan cepat agar aku bisa bersiap secara mental. Tunggu, biarkan aku lihat. Zhang Yi mengeluarkan buku catatan kecil dari tas kecil yang selalu dia bawa dan mulai membaca. Kekuatan itu berasal dari gen semut buah beal. Semut buah bayar dapat mengangkat beban hingga 900 kali beratnya sendiri, yang menjadikannya salah satu spesies serangga terkuat di dunia. Kecepatan itu berasal dari penggunaan gen semut rahang perangkap. Rahang semut ini dapat mempercepat gigitannya dengan kekuatan 100.000 kali lipat. Ini berarti mereka dapat saling menggigit dengan kecepatan kilat, 2.300 kali lebih cepat dari kedipan mata. Kecepatan sebenarnya adalah 145 mil per jam yang dihasilkan oleh gaya yang 300 hingga 500 kali lipat berat semut itu sendiri. Sayapnya berasal dari gen capung Australia. Capung ini memiliki kecepatan tertinggi 58 km per jam. Ia adalah serangga terbang tercepat di alam. Nah, saya telah memodifikasi sedikit gen ini. Sekarang kecepatan tertingginya adalah 150 km per jam. Ketika Zhang Yi selesai menjelaskan, Hong Dali menatap Zhang Yi, lalu menatap Bai Hekou kecil di pelukannya. Dia menyimpulkan, maksudnya, kamu menggunakan gen serangga terkuat di dunia untuk mengubah Bai Hekou kecil kita menjadi seperti ini. Oh, jangan pilih-pilih detail. Zhang Yi menjelaskan dengan malu-malu. Ini lebih baik daripada kulit melepuh, kan? Ya, itu benar. Ketika hal ini disebutkan, Hong Dali menyatakan kepuasannya dengan hasilnya. Ini jelas lebih baik dari sebelumnya. Ya, itu sudah pasti. Zhang Yi menambahkan, ngomong-ngomong, gennya juga mengandung gen makhluk hidup terkuat, tardigrade, dan gen ubur-ubur mercusuar. Itu berarti, kecuali tubuhnya hancur, dia tidak akan mudah mati. Sialan. Bukankah ini kekuatan seru untuk beregenerasi? Sial, apakah Bai Hekou kecil kita tidak perlu mengganti namanya menjadi Bai Hekou seru? Baiklah, tidak peduli apapun, Bai Hekou kecil kita masih hebat. Setidaknya dia tidak sakit lagi. Benar, bagaimana dia bisa menjadi seperti itu? Hong Dali bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak Xiaoyi, apakah kamu juga tidak mengalami perubahan genetik, mengapa kamu masih begitu cantik? Ayah, kau membuatku merasa malu. Wajah Zhang Yi memerah malu. Aku manusia biasa, jadi tidak banyak gen yang berubah. Bai Hekou kecil berbeda, susunan genetiknya sudah cacat, jadi ketika kami menggabungkan gen lain dengannya, hasilnya sangat memuaskan. Tentu saja, setelah penggabungan, dia menjadi seperti ini. Oh, itu berarti Bai Hekou kecil kita sudah sembuh total sekarang. Hong Dali mengangkat Bai Hekou kecil dan melihat penisnya. Ya, bagus, adik laki-lakinya masih di sini. Kalau begitu, semuanya baik-baik saja. Zhang Yi, Tang Muxin, Li Nianwei, Ling Xiaoyi. Semua orang. Saat ini, perhatian utamamu seharusnya bukan pada penisnya, dasar bajingan. Bab 604.
Realitas virtual yang misterius. Saat dia berbicara, Bai Heko kecil tiba-tiba berteriak, "Baba, ah, ah." Hong Dali berkeringat di sekujur tubuhnya. "Itu papa, bukan Baba." Bai Heko kecil, "Baba, ah." "Baiklah, apa yang harus kulakukan padamu?" Hong Dali mengeluarkan kacang dali dari tasnya. "Makanlah ini, itu akan membuatmu kenyang." Kacang dali, satu untuk Bai Heko kecil, satu untuk Suster Xiaoyi, satu untuk Quentin. "Baiklah. Di mana Quentin?" Hong Dali, "Oh, di mana Quentin? Dia banyak tidur akhir-akhir ini, bulunya juga memutih. Dia jadi apa?" "Ini." Zhang Yi menjadi malu. "Aku mengubahnya sedikit." "Apa-apaan ini? Apakah Anda kecanduan mengubah genetika?" Hidung Hong Dali hampir meneteskan air liur. "Apa yang terjadi? Ini." Zhang Yi sedikit takut. Ia takut Hong Dali akan menyalahkannya. "Pokoknya, ia masih hidup, Ayah. Aku agak lelah, aku mau tidur." Ia bergegas pergi dengan cepat. "Ini, apa yang terjadi pada Quentin kita?" Lihat seberapa cepat Zhang Yi berlari, mungkinkah sesuatu telah terjadi pada Quentin? Tak lama kemudian, Hong Dali menyadari bahwa dia terlalu sedikit memikirkannya. Karena telepati atau sesuatu, Quentin datang sendiri. Harimau itu berwarna putih dengan panjang sekitar 2 meter. Tidak tepat jika disebut harimau. Quentin ditutupi oleh karapas emas, bersama dengan mantel bulu hitam dan putihnya, ia tampak sangat ganas. Terutama karapas yang terlipat di kepalanya, ia tampak seperti helm emas. Ini. Hong Dali menatap dengan bingung. "Ini Quentin kita. Seharusnya sekarang disebut telur emas." "Au." Begitu melihat Hong Dali, Quentin berdiri dengan dua kaki dan menerkam Hong Dali dengan dua kaki depannya, menggores lehernya. Tak perlu dikatakan lagi, dia pasti lapar. "Jadilah baik." Hong Dali memberinya kacang dali. "Makan dan tidurlah." Quentin memakan kacang dali dengan puas dan berjalan pergi. Semuanya akhirnya tenang. Hong Dali menyeka keringat dingin di dahinya dan menghela napas panjang. Terlalu banyak informasi hari ini. Monster kecil yang luar biasa, Bai Heko kecil yang bisa terbang, harimau putih bermutasi dengan baju besi emas. Sialan, syukurlah, hatiku cukup kuat. Kalau orang lain, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Kerumunan itu tahu Hong Dali tidak suka orang-orang mengelilinginya. Oleh karena itu, mereka melanjutkan perjalanan. Akhirnya suasana menjadi sunyi. Akhirnya tenang juga. Hong Dali membiarkan Bai Heko kecil naik di bahunya. Sekelompok orang bercanda dan tertawa sambil menuju ke laboratorium Cuyin. "Lupakan saja, jangan terlalu banyak berpikir untuk saat ini, ayo kita pergi ke Cuyin dan lihat apa yang terjadi." Alasan mereka bergegas kembali ke kapal induk adalah karena helm permainan holografik telah selesai dibuat. Namun Cuyin berkata sesuatu terjadi pada helm itu. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi. Kerumunan orang memasuki badan kapal induk. Laboratorium Lin Cuyin berada tepat di depan lambung Big Fish. Laboratorium tersebut berbeda dengan saat berada di gedung Chen Hui. Laboratorium tersebut telah sepenuhnya berubah menjadi laboratorium berteknologi tinggi. Semua perangkat di laboratorium tersebut menggunakan teknologi proyeksi holografik. Semuanya dirancang dengan proyeksi holografik dan kemudian dihitung dengan komputer. Setelah semua perhitungan selesai, model tersebut akan berhasil diproduksi, dan kemudian langsung diserahkan ke Running Dock untuk diproduksi. Perkembangan teknologi di laboratorium Cuyin sangat pesat. Bayangkan laboratorium dalam film Iron Man yang dibintangi Tony Stark, laboratorium Cuyin mirip tetapi jauh lebih maju. Bagaimanapun, Hong Dali ahli dalam pemborosan. Semuanya adalah yang terbaik. Bahkan ada 6 Running Docks yang secara khusus menghitung cetak biru teknologi Cuyin. "Cuyin, haha, apa kabar?" Hong Dali tertawa saat berjalan ke laboratorium. Ia membuka tangannya begitu melihat Lin Cuyin. "Kemarilah, peluk aku." "Oh." Lin Cuyin tidak banyak menolak permintaan Hong Dali. Dia memeluk Hong Dali dengan hangat, lalu berkata, "Ada yang salah dengan helm permainan holografik, itu sebabnya aku memintamu untuk kembali dan melihatnya." Gadis ini tidak tahu bagaimana cara mengekspresikan dirinya. Hong Dali sudah terbiasa dengan itu. Dia mengangguk. Perhatikan, coba aku lihat apa yang terjadi." Dia memberi instruksi pada salah satu anjing pelari. "Anjing pelari yang mana kamu, bawa ruang permainan holografik ke sini." "Saya Running Dock nomor 5, Tuan Muda." Running Dock nomor 5 terdengar putus asa. "Anda selalu lupa siapa saya, sungguh menyedihkan." Hong Dali menepisnya. "Jangan bersedih, aku bingung, dan bahkan lebih kesal darimu, lanjutkan saja pekerjaanmu." "Ya, Tuan Muda." Running Dock berlari dan membawa kembali ruang permainan yang tingginya hampir sama dengan tinggi manusia. Ruang permainan itu berwarna putih keperakan. Ada banyak kabel di dalamnya, dan ada helm mekanik berwarna abu-abu. Kelihatannya agak fiksi ilmiah. "Biar aku coba." Hong Dali langsung berbaring di dalam.
Ia menutup penutup bilik dan helm mekanik otomatis terpasang di kepalanya. Beberapa potongan logam kecil menempel di kepalanya. Ini adalah perangkat penerima sinyal saraf yang terhubung ke sistem koneksi saraf. Ini memungkinkan otak untuk langsung menerima sinyal dari helm permainan holografik. Tak lama kemudian, suara mekanik yang dingin terdengar. Sinyal saraf tersambung, pemindaian gambar holografik pengguna selesai, terhubung ke internet virtual, harap tunggu. Sekitar 2 menit kemudian, tentu saja, Hong Dali juga merasakan momen itu, seluruh dunia menjadi gelap. Perlahan-lahan menjadi cerah dan segera, tubuhnya muncul di benua ajaib. Benua itu sangat aneh. Ada matahari keemasan yang besar di langit, jauh lebih besar daripada matahari di bumi. Di sekelilingnya ada tanah dan hutan primitif, dan kadang-kadang ada beberapa hewan. Banyak dari hewan-hewan ini yang dikenal, dan beberapa belum pernah terlihat sebelumnya. Dari waktu ke waktu, akan ada teriakan dari hutan, yang jelas berasal dari binatang buas raksasa. Ngomong-ngomong, tidak heran Cuyin mengatakan ada yang salah dengan helm game holografik ini. Aku ingat game kita tidak dibuat dengan baik. Lihat pohon ini, tanah ini, hewan-hewan ini, mereka tidak terlihat seperti kartun dari game. Tidak mengherankan Hong Dali sedikit terkejut. Lingkungan di sana sangat berbeda dari apa yang ia bayangkan. Pohon-pohon tampak nyata. Hewan-hewan di sana tidak tampak berbeda dari yang asli. Rasanya sangat jelas. Tidak peduli seberapa bagus sebuah game, tidak mungkin menciptakan lingkungan seperti itu. Yang terpenting adalah, itu tampak seperti kenyataan. Hong Dali melambaikan tangan pada seekor kelinci berbulu emas yang lucu, dan kelinci itu berlari ke arahnya. Aku juga bisa mengendalikan hewan di sini. Hong Dali langsung mencoba. Berbalik arah. Benar saja, mendengar instruksi Hong Dali, si kelinci pun berbalik di tempat yang sama. Sial. Hong Dali sedikit terkejut. Benar, apa yang terjadi? Saat Hong Dali sedang berpikir, suara, huala, huala, terdengar dari belakang. Hong Dali berbalik dan tercengang. Ya, ada orang di sini. Pemuda itu sangat tampan. Rambutnya panjang berwarna ungu, alisnya ungu, bahkan matanya pun ungu. Tingginya sekitar 1 meter dan pakaiannya membuatnya tampak seperti orang yang keluar dari film fiksi ilmiah. Kelihatannya sangat keren. Yang paling menarik perhatian Hong Dali adalah pedang super panjang di punggungnya. Pedang raksasa itu tampak selebar 1 kaki, panjangnya hampir 2 meter, dan beratnya sekitar 2 hingga 300 pon. Orang seperti itu muncul di hadapan Hong Dali. Hal itu membuat Hong Dali benar-benar terkejut. Pria yang sangat keren, siapa kamu? Pria itu mendengar Hong Dali dan jelas-jelas tercengang. Dia tidak menanggapi tetapi terus menatap Hong Dali. Hong Dali dan pria itu saling menatap selama 10 detik atau lebih. Hong Dali bertanya lagi, pria keren ini, siapa kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Ah, aku. Pria itu akhirnya berbicara. Aku Deka, siapa namamu? Deka ah. Hong Dali memiringkan kepalanya dan tersenyum. Saya Hong Dali, saudara Deka, apa yang Anda lakukan di sini? Ini adalah permainan holografik yang saya buat, saya belum merilisnya ke publik, ini hanya tahap pengujian, seharusnya tidak ada seorang pun di sini. Ah, permainan holografik. Deka menatap kosong sejenak, lalu mengangguk dengan marah. Ya, ini nama yang bagus. Dia mendekati Hong Dali. Aku juga sedang meneliti tentang ini. Aku hampir berhasil. Tapi sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Aku melihatmu begitu aku masuk. Ya, Hong Dali terkejut. Apakah itu berarti, game holografik ini terhubung ke internet itu sendiri? Mungkin saja. Deka tertawa sambil duduk di atas batu besar di samping Hong Dali, bertanya, itu, Daliah. Apakah ini pertama kalinya kamu di sini? Kapan kamu akan merilis game ini? Setelah mengatakan itu, Hong Dali berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya dengan tegas. Aku juga tidak tahu, ini pertama kalinya aku di sini, aku tidak yakin kapan game ini akan dirilis, itu tergantung pada kemajuan pengembangan, hehe. Hong Dali menatap pedang raksasa di punggung Deka dan bertanya, Kakak Deka, apakah kamu akan membunuh naga, di mana kamu mendapatkan pedang sebesar itu? Bab 605. Kacang Merah Cheng Jitang. Pedang ini. Melihat Hong Dali penasaran dengan pedang di belakangnya, Deka segera menurunkannya dan mengulurkan gagangnya ke arah Hong Dali. Aku membuatnya sendiri, pengembang game, aku seharusnya mendapat beberapa hak istimewa, pedang ini kuat, mau mencoba. Oke. Hong Dali mengambil pedang besar itu dengan satu tangan dan mengayunkannya membentuk busur, sambil mendengus. Akhirnya, dia memotong batu besar seperti memotong sayuran. Dengan suara retak, batu itu terbelah menjadi 2 bagian. Pedang ini benar-benar kuat, seru Hong Dali dengan heran. Pedang jenis apa ini? Harganya sangat mahal, bukan? Ah, haha, masih oke. Sambil melihat Hong Dali memegang pedang dengan mudah, alis Deka tampak terangkat karena terkejut. Ia tersenyum sambil mengambil kembali pedang itu dan berkata, tidak terlalu mahal, aku mematok harganya hanya $200.000 galaksi. Sambil mengatakan ini,
Ia menatap mata Hong Dali dengan saksama, bertanya-tanya apa tanggapan Hong Dali. 200.000 dolar galaksi. Hong Dali membuka matanya lebar-lebar karena penasaran. Apa itu dolar galaksi? Dolar galaksi. Ini pertama kalinya dia mendengarnya. Ah, dolar galaksi. Deka jelas terkejut dengan pertanyaan Hong Dali. Ini, sebenarnya mata uang dalam game yang aku kembangkan. Mata uang ini dibagi menjadi dolar planet dan dolar galaksi. 1.000 dolar planet ditukar dengan 1 dolar galaksi. Pokoknya, ini hanya sesuatu yang kubuat untuk dimainkan. Dolar planet tidak penting, dolar galaksi adalah yang paling berharga, sekitar. Kemudian, dia menggaruk kepalanya. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan nilai dolar galaksi, pokoknya, dolar galaksi sangat berharga, hehe. Meskipun dia tidak mengerti, kedengarannya sangat keren. Planet dolar dan galaksi dolar, kedengarannya menarik. Asteris Hong Dali terkekeh dan menggaruk kepalanya. Kenapa aku tidak memikirkannya, kedengarannya sangat canggih saat kau mengatakannya seperti itu. Ngomong-ngomong, adik kecil Dali, kau terlihat sangat kuat. Deka menatap Hong Dali dengan sungguh-sungguh. Pedang agung yang mulia ini tidak ringan, aku tidak menyangka kau bisa menggunakannya dengan mudah. Pedang itu tampak sangat berat, tetapi tidak terasa seberat saat dipegangnya di tangannya, mungkin 40 pon. Bagi Hong Dali, yang atributnya semuanya 100, mengangkatnya sama sekali tidak melelahkan. Ah, haha, akulah pencipta game ini, aku juga mendapatkan beberapa hak istimewa. Hong Dali tertawa dan berkata, ini tidak apa-apa, masih tidak apa-apa, hehe. Saat dia mengatakan itu, dia mengedipkan mata dan berkata, ngomong-ngomong, aku juga harus membawa beberapa barang bagus ke sini, kalau tidak, lihat, kamu mengenakan pakaian yang keren tapi aku terlihat sangat lusuh, ini tidak sesuai dengan citra seorang anak yang sukses, hoho, saat aku kembali, aku akan membawa pakaian suci mekanikku, itu akan luar biasa. Setelah mendengar apa yang dikatakan Hong Dali, Deka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ia malah memutuskan untuk mengganti topik pembicaraan. Ah, itu bisa diatur, kalau ada kesempatan, aku akan membelikanmu beberapa perlengkapan juga, oh iya, aku ingin berpetualang di hutan, kamu mau ikut? Berpetualang di hutan. Dali menatap Deka, lalu ke hutan. Saat mendengar lolongan binatang buas besar dari hutan, Hong Dali berkata, terkejut, saudara Deka, kamu benar-benar ingin membunuh naga, apakah itu Megalosaurus yang kamu rancang, apakah dia akan menjatuhkan peralatan setelah dibunuh? Itu adalah game online. Ketika monster dan bos terbunuh, mereka menjatuhkan peralatan, bukan? Namun, Deka menggelengkan kepalanya dan berdiri. Ia berkata, Keke, bagaimana mungkin seekor binatang buas menjatuhkan peralatan? Sebenarnya, aku ingin melihat apakah ada material berharga di sarang binatang buas besar di sini. Jika kita menemukan biji Ideon, maka kita akan kaya. Ia mulai berjalan setelah selesai berbicara. Sambil berjalan, ia bertanya kepada Hong Dali, adik kecil Dali, apakah kau akan ikut denganku? Ya, ya. Hong Dali segera menyusulnya sebelum bertanya dengan rasa ingin tahu, biji Ideon, apa itu? Ah, ini. Deka berhenti berjalan dan menjelaskan kepada Hong Dali. Ini adalah biji yang sangat langka yang aku masukkan ke dalam permainan, ini dapat meningkatkan kerusakan senjata dan juga membuatnya lebih tahan lama, jadi ini sangat berharga, pedang agungku yang mulia sebagian besar terbuat dari baja biasa, tetapi karena aku telah menambahkan sekitar 200 gram biji Ideon ke dalamnya, harganya menjadi 200.000 dolar galaksi, jika kita beruntung dan menemukan lebih banyak, kita bisa menjadi jutawan dalam semalam, hebat. Wah, biji Ideon ini kedengarannya sangat kuat. Ia dapat mengubah seseorang menjadi jutawan dalam semalam, sungguh sangat keren. Hanya 200 gram saja nilainya 200.000 dolar galaksi, kata Hong Dali dengan heran. Itu berarti biji Ideon ini pasti sangat, sangat langka. Tentu saja, kata Deka, itu lebih berharga daripada emas. Biji Ideon adalah biji logam paling berharga di dunia ini. Jelas bahwa Deka secara alami mudah bergaul. Dia jarang melihat orang lain di dunia ini dan tak pelak lagi merasa gembira. Ada jenis tanaman yang paling cocok untuk membudidayakan hewan peliharaan. Namanya kacang merah Chen Jitang. Hewan peliharaan tipe petarung dapat melampaui batas pertumbuhan mereka setelah memakannya dan menjadi sangat besar. Kemampuan bertarung mereka juga akan meningkat. Satu kacang merah Chen Jitang harganya sekitar 10.000 dolar galaksi. Ngomong-ngomong, aku juga membuatnya sangat langka. Siapapun yang memilikinya akan menjadi kaya dalam semalam. Dia bahkan belum tahu apa itu biji Ideon, tetapi kacang merah Chen Jitang ini kedengarannya sangat mirip kacang Dali miliknya. Bukankah itu makanan ringan? Dia memakannya segenggam penuh. Ah, saudara Deka, tanya Dali, kamu yang membuat game, kenapa masih perlu menyelidikinya? Tentu saja aku harus melakukannya. Mereka berdua berjalan melalui hutan, dengan Deka membersihkan jalan di depan dengan hati-hati. Saat mereka berjalan, dia berkata, jika aku tahu segalanya dalam permainan yang aku buat, itu akan sangat membosankan.
Aku membuatnya lebih rumit sehingga penjelajahan seperti itu bisa lebih menarik. Setelah mengatakan itu, dia memotong beberapa cabang yang menghalangi jalan sebelum berkata, hati-hati, ada banyak binatang buas di sini. Aku membuat banyak dari mereka berlevel tinggi. Jika mereka menemukan kita, kita akan mati. Misalnya, harimau bermata hijau berbaju zirah emas. Jika kita bertemu dengannya secara tidak sengaja, kita harus respawn. Harimau bermata hijau dengan baju besi emas. Nama itu terdengar mirip dengan Little Bullet miliknya. Dia bertanya-tanya seberapa kuatkah peluru itu. Itu nama yang bagus. Tanya Dali, apakah harimau bermata hijau berbaju zirah emas ini jauh lebih kuat dari harimau biasa? Baiklah. Deka memikirkannya sebelum menjawab. Itu sudah jelas, mata harimau bermata hijau berbaju zirah emas berwarna hijau dan tubuhnya ditutupi oleh karapas emas. Ia secepat angin, ia adalah binatang tingkat planet dan cakarnya cukup tajam untuk mencakar batu, dan kepalanya cukup kuat untuk merobohkan pohon dengan satu kali sundulan. Wah, itu hebat sekali. Mata Hong Dali membesar seperti piring. Lebih baik kita tidak bertemu dengannya. Setelah berjalan beberapa saat, Deka tiba-tiba berhenti. Matanya penuh ketakutan dan dia berkata dengan cemas, apa yang kamu takutkan selalu datang. Kurasa aku mendengar auman harimau bermata hijau berbaju zirah emas, ia menuju ke arah kita, dan jumlahnya lebih dari satu, lari. Sambil berbicara dia meraih lengan Hong Dali dan berlari kembali dengan putus asa. Namun, bagaimana kecepatan manusia bisa lebih cepat daripada kecepatan harimau? Sebelum mereka melangkah beberapa langkah, mereka berhenti. Di depan mereka berdua ada dua harimau raksasa yang panjangnya sekitar 10 kaki. Kedua harimau itu ditutupi karapas emas mengilap. Di antara karapas, bulu hitam dan kuning mereka bisa terlihat. Dua pasang mata hijau menatap tajam ke arah Hong Dali dan Deka. Kita tamat untuk. Deka begitu takut hingga kakinya gemetar. Meskipun dia memegang pedang agung yang mulia, dia sama sekali tidak merasa aman atau percaya diri. Sebagai binatang tingkat planet, harimau bermata hijau berbaju zirah emas praktis tak terkalahkan di dunia ini. Kecepatannya tak terbayangkan, cakarnya mampu menimbulkan kerusakan besar, dan sangat kuat. Lebih buruk lagi, mereka ada dua. Setelah ditemukan oleh dua makhluk seperti itu, mereka tidak punya peluang untuk bertahan hidup. Jika kita mati nanti, Deka buru-buru memberi instruksi. Tutup saja matamu. Kau akan muncul kembali di tempat kau memasuki permainan dalam waktu sekitar 10 menit. Baiklah. Hong Dali menjawab dengan linglung. Kemudian dia melihat kedua harimau bermata hijau berbaju zirah emas dan bertanya, kakak, mau menungganginya? Deka benar-benar tercengang. Itu adalah harimau bermata hijau berbaju zirah emas. Mereka memiliki salah satu serangan terkuat di antara binatang tingkat planet. Saat itu, mereka tergeletak di kaki Hong Dali, jinak seperti anak kucing. Bukan hanya itu, salah satu dari mereka baru saja mengusap kaki Hong Dali dengan kepalanya. Sial, dia pasti berhalusinasi. Pasti. Haha, kamu sangat patuh. Hong Dali segera naik ke punggung salah satu harimau bermata hijau berbaju zirah emas. Menurutku, hewan-hewan imut seperti itu tidak akan memakan manusia, saudara Deka. Xiao Huang berkata kamu bisa menunggangi harimau lainnya. Xiao Hei, ayo kita jelajahi mereka. Xiao Huang, Xiao Hei. Ada monster tingkat planet. Mereka benar-benar bisa ditunggangi. Deka menatap Hong Dali dengan mata terbelalak. Adik kecil Dali, kau bisa mengendalikan binatang, mereka adalah binatang tingkat planet. Mereka seharusnya ganas, membelah batu dengan sapuan cakar mereka, menebang pohon dengan ayunan ekor mereka, karapas mereka tidak bisa ditembus dan mereka tak terkalahkan di galaksi, tidak, di dunia ini. Bagaimana mungkin aku tahu semua itu? Hong Dali menepuk kepala besar harimau bermata hijau berbaju zirah emas Xiao Huang dengan puas. Ngomong-ngomong, makhluk kecil ini benar-benar penurut, dia tidak akan memakan siapapun. Oke. Jumlah informasi yang ia dapatkan hari ini sedikit berlebihan. Deka memutuskan, jika ia menolak menunggangi binatang buas itu, akan lebih menyedihkan lagi jika ia dimakan. Ia mungkin juga akan naik. Saat mereka menunggangi binatang tingkat planet, Hong Dali merasa gembira. Yahoo! Hong Dali tertawa dan bersorak saat ia menunggangi harimau bermata hijau berbaju zirah emas Xiao Huang. Sungguh mengasyikkan, dunia yang tak berpenghuni, sungguh hebat. Bagaimana mungkin itu tidak hebat? Binatang-binatang itu lebih cepat daripada mobil sport. Kecepatan mereka diperkirakan 70 hingga 80 meter per jam dan mereka melintasi lereng gunung dan berbelok-belok seperti mereka berada di tanah datar. Angin bersiul di telinga mereka dan setiap lompatan berjarak 17 atau 18 meter. Semua makhluk lain di hutan mundur saat mereka mendekat. Ini adalah lambang raja yang gigih. Bab 606. Ibuku memintaku untuk lock off dan makan malam. Mereka berdua sungguh menikmatinya. Bagi Hong Dali, dunia ini tidak dikenalnya. Ia dapat mengendalikan hewan, tubuhnya dapat lentur atau kuat sesuai kebutuhan, dan ia memiliki harimau bermata hijau berbaju zirah emas sebagai tunggangannya. Tidak ada tempat yang tidak dapat ia kunjungi.
Dengan kata lain, semuanya sempurna. Deka sangat gembira. Adik Dali tampak tidak punya kekhawatiran dan benar-benar menikmati dirinya sendiri, tetapi dia juga punya kemampuan hebat. Dia benar-benar bisa mengendalikan hewan di dunia ini, sial, mereka adalah binatang buas tingkat planet. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di dunia ini. Ah, saudara Deka. Mereka berdua telah bermain selama 3 atau 4 jam. Hong Dali sangat menikmati hidupnya, tetapi dia juga mulai lelah. Saya mulai sedikit lelah dan kami belum menemukan biji Ideon, tidak ada jejak kacang merah Chan Jitang juga. Ibu saya meminta saya untuk keluar dan makan. Saudara Deka, kapan Anda akan ke sini lagi? Deka sedikit kecewa saat mendengar Hong Dali akan pergi. Ia berkata, tidak asyik jika aku sendirian di sini. Jika kau pergi, aku akan log off dan pergi makan juga. Oh, benar, sambil berbicara, ia menyerahkan komunikator kepada Hong Dali. Ini komunikatorku, tekan saja saat kau online dan aku akan diberitahu. Ya, itu nyaman. Hong Dali segera mengambilnya. Baiklah, aku akan log off dulu, Keke. Sampai jumpa lain waktu, saudara Deka. Baiklah, sampai jumpa lain waktu. Kemudian, Hong Dali mengatakan sesuatu yang membuat Deka tercengang. Bagaimana cara keluar? Aku lupa mencari tahu sebelum aku masuk. Mungkin. Deka berkata hati-hati, tutup matamu dan pikirkan dalam hati bahwa kamu ingin log off, begitulah caraku log out. Avatar Hong Dali menghilang. Dia memang cepat dalam hal logout. Hong Dali. Setelah Hong Dali pergi, Deka mengusap dagunya sambil berpikir. Kemudian, dia berkata dengan gembira, dia bahkan bisa mengendalikan hewan-hewan di dunia ini. Fantastis, kemampuan ini pasti bernilai banyak uang, seharusnya bisa dijual seharga 2 juta dolar galaksi. Setelah Hong Dali keluar, dia membuka matanya perlahan. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum membuka pintu ruang permainan dan duduk. Dali, bagaimana rasanya bermain di dalam? Begitu mereka melihat Hong Dali sudah bangun, semua orang berkerumun dan bertanya pada saat yang sama, apakah ada yang berbeda di dalam, apakah berbeda dari apa yang dipikirkan semua orang. Ah, ada beberapa perbedaan. Hong Dali mengeluarkan kacang dali dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia mengunyah dan berkata, rasanya cukup enak di dalam, sangat menyenangkan. Sambil berbicara, dia melihat ke arah Lin Chuyin. Chuyin, helm permainan holografik sudah bagus seperti sekarang, seharusnya sudah hampir selesai. Jadi tidak perlu terus mengerjakannya lagi, buat lebih banyak ruang permainan terlebih dahulu, semua orang bisa masuk dan bermain denganku lain kali, luar biasa. Ayah, kamu tidak tahu, aku menunggangi harimau, si harimau bisa pergi ke seluruh dunia. Oh, oke. Karena Hong Dali mengatakan tidak perlu melanjutkan mengerjakannya, Lin Chuyin tentu saja tidak akan membantahnya. Kalau begitu, aku akan mengerjakan perangkat augmentasi energi mini di masa mendatang, perangkat itu sudah dalam tahap akhir pengembangan dan hampir selesai. Tang Muxin bertanya, apakah di dalam sana benar-benar menyenangkan? Seperti apa? Tentu saja menyenangkan. Di dalamnya sangat luas. Hong Dali berkata dengan gembira. Ukurannya hampir sama dengan dunia ini. Aku tidak bisa melihat ujungnya saat berada di hutan. Gunung-gunungnya setinggi 50 atau 60 ribu meter. Sungainya jernih dan menyegarkan. Kedengarannya fantastis. Semua orang bersorak. Haha, ini akan menyenangkan. Ya. Hong Dali berdiri dan meregangkan tubuhnya. Ngomong-ngomong, semua orang harus merahasiakannya saat kita masuk ke dalam, jangan katakan apapun, semuanya, kalian boleh kembali dulu, Sin, kalian tinggal saja. Baiklah, Tuan Muda memerintahkannya dan tidak seorang pun akan menentangnya. Mereka semua akan mengikuti instruksinya. Kami berjanji tidak akan mengatakan apapun. Tang Muxin tiba-tiba merasa malu ketika mendengar bahwa Hong Dali ingin dia tetap tinggal. Gadis kecil itu memainkan ujung bajunya, kepalanya menunduk. Dia berkata dengan ragu, Dali, kamu mencariku, ada apa? Tidak ada seorang pun yang tersisa. Mungkinkah Dali berencana melakukan sesuatu? Jika dia mencoba menciumku, haruskah aku menolaknya atau membiarkannya? Atau haruskah aku berpura-pura tidak keberatan? Kalau dipikir-pikir, si bocah Dali tidak pernah mengatakan apapun tentang menyukaiku. Dia benar-benar punya otak yang seperti kapas, sangat menyebalkan. Jantung Tang Muxin berdebar kencang. Semua orang sudah pergi, kecuali dia. Ada sesuatu. Hong Dali tidak menyangka bahwa begitu banyak hal telah terlintas di benak Tang Muxin dalam waktu yang dibutuhkan untuk menarik napas. Dia tersenyum dan berkata, aku baru saja menemukan sesuatu di dunia yang terstimulasi, jadi aku ingin membicarakannya denganmu. Anak nakal. Kesempatan yang bagus. Otaknya pasti terbuat dari kapas. Pasti. Tang Muxin tidak yakin apa yang sedang dirasakannya, tetapi dia sedikit kecewa, namun juga sedikit lega dan juga penasaran. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, Dali, apa yang kamu temukan, mengapa kamu begitu tertutup? Seharusnya Hong Dali tidak perlu menyembunyikan apapun dari orang-orang di sekitarnya.
Kecuali dia benar-benar menemukan sesuatu yang besar di dalam dirinya. Hong Dali menarik Tang Muxin ke sofa di sampingnya dan berbisik, dengan teknologi yang tersedia saat ini, kurasa kita tidak bisa menciptakan dunia virtual ini. Yang lebih penting, aku bertemu seseorang di dunia virtual. Apa, ada seseorang di dalam? Kali ini, Tang Muxin benar-benar terkejut. Helm gaming virtual baru saja dikembangkan, kan, bagaimana mungkin ada seseorang di dalam, hanya ada satu helm di dunia. Aku tahu, itu sebabnya aku memintamu untuk tetap tinggal dan membantuku mencari tahu. Deka mengatakan bahwa dia juga sedang mengembangkan helm stimulasi holografik. Aku tidak percaya padanya, tidak peduli bagaimana aku melihatnya, ada sesuatu yang tidak beres. Hong Dali bergumam, ini benar-benar aneh, aku takut aku akan salah jika aku mencoba mencari tahu sendiri, itu sebabnya. Ya, pasti ada yang tidak beres. Tang Muxin meletakkan tangannya di dagunya dan berkata, Dali, ceritakan dulu padaku, seperti apa keadaan di dalam. Sederhananya, ini adalah dunia yang sangat istimewa. Hong Dali mulai menggambarkannya kepada Tang Muxin. Batu, pohon, air, langit, dan matahari, semuanya hampir sama persis dengan yang ada di dunia nyata. Tahukah kamu, ketika aku berada di dalam, aku menggunakan pedang orang itu untuk memukul batu dan batu itu pecah menjadi dua bagian. Dia berhenti dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu pernah melihat permainan yang memiliki efek seperti ini, bahkan batunya pun bisa pecah? Itu benar-benar hal baru. Saat itu, belum ada teknologi di dunia yang mampu menulis program seperti itu. Tidak pernah. Tang Muxin menganalisis. Dengan teknologi kita saat ini, permainan sebagian besar difokuskan pada grafis yang indah, kemudahan bermain, dan hal-hal seperti itu. Berdiri di atas batu mungkin saja. Tetapi bisa memecahkan batu dengan pedang. Itu tidak mungkin. Dia tidak mungkin membuat setiap batu bisa dipecahkan, kan? Lagi pula, batu tidak bisa diperbaiki setelah dipecah. Itulah sebabnya. Hong Dali mengangkat bahu. Aku menyadari ada yang tidak beres, jadi aku bermain-main sebentar dengan pria itu. Semakin banyak yang kulihat, semakin aku merasa bahwa dunia itu aneh. Ngomong-ngomong, seperti apa rupa orang itu? Tanya Tang Muxin, menurutku orang ini adalah kuncinya. Ah, orangnya. Hong Dali memikirkannya. Namanya Deka, dia memiliki rambut dan mata berwarna ungu, pakaiannya cukup futuristik dan dia memiliki pedang yang sangat besar. Dasar bodoh. Dengan marah, Tang Muxin menghentakkan kaki Hong Dali dengan sangat keras hingga dia meringis kesakitan. Dia berkata, detail penampilan orang ini adalah kunci untuk mengetahuinya. Siapa yang bisa menebak seperti apa penampilannya jika kamu hanya menggambarkannya secara acak? Hong Dali memijat kakinya dengan putus asa. Dia tampak seperti orang normal, selain mata dan rambutnya yang berwarna berbeda. Bagaimana aku bisa mengingat begitu banyak? Aku bukan gay, mengapa aku harus memperhatikannya dengan saksama? Dengan asumsi kamu benar. Tang Muxin mempertimbangkan masalah itu dengan saksama dan bertanya, oh, bagaimana kamu tahu namanya Deka? Dia berbicara dalam bahasa kita. Tentu saja. Hong Dali memikirkannya. Dia berbicara dengan cukup fasih, hehe. Bisa bicara bahasa kita, bisa bicara bahasa kita. Tang Muxin menunjuk bibirnya dan menatap langit-langit. Dia bisa bicara bahasa kita, mungkinkah dia seseorang dari negara surgawi? Bagaimana mungkin, teknologi kita belum mencapai tingkat seperti itu? Tiba-tiba, mata Hong Dali berbinar. Dia berkata, benar, dia tidak menjawabku saat aku berbicara padanya pada awalnya, dia hanya menjawab saat aku berbicara padanya untuk kedua kalinya, ucapannya sangat mirip dengan ucapanku. Menurutmu ini program penerjemahan yang terkenal, luar biasa. Program penerjemahan apa? Tang Muxin kembali menghentakkan kaki Hong Dali dengan keras. Apakah kamu terlalu banyak menonton film fiksi ilmiah? Bagaimana mungkin ada program penerjemahan seperti itu? Orang yang sangat menyebalkan. Imajinasinya terlalu mengada-ada. Dia bahkan memikirkan program penerjemahan. Aduh. Hong Dali mencengkeram kakinya dan memijatnya dengan kuat. Sambil memijat, dia berkata, kenapa kamu menginjakku? Tidak ada penjelasan lain selain program penerjemahan. Selain itu, aku curiga dia mungkin alien. Tidak ada yang namanya alien di dunia ini. Tang Muxin ingin mencekiknya. Bisakah kau berhenti membayangkan hal-hal itu? Alien yang tampak seperti manusia, dan kau bahkan pernah bertemu satu alien, bagaimana bisa ada begitu banyak kebetulan? Tidak ada penjelasan lain untuk itu kecuali bahwa dia adalah alien. Hong Dali menggaruk kepalanya dan berkata, misalnya, jika Deka adalah alien Bals AC-1, dan planet mereka sangat dekat dengan kita, mereka membuat jaringan virtual antar ruang yang mencakup area yang sangat luas dan mencakup bumi kita, helm gaming virtual kita. Apakah itu tidak terhubung langsung ke gelombang otak kita? Itu berarti gelombang otak kita akan membesar dan sebelum kita berhasil terhubung ke permainan yang kita buat, kita malah terhubung ke jaringan virtual antar ruang mereka. Menurutmu itu mungkin? Bab 607. Hutan Gelap. Pada titik ini, Tang Muxin memang berpikir itu mungkin. Kalau tidak, tidak ada cara untuk menjelaskannya.
Gadis itu akhirnya sadar. Apa yang kau katakan masuk akal. Dia menggambar lingkaran kecil dengan jarinya di meja kopi di depannya. Ini yang kau sebutkan, alien pecundang. Kemudian, dia menggambar lingkaran besar di sekeliling lingkaran kecil itu. Ini jaringan antariksa yang mereka kembangkan. Dia secara acak menggambar titik kecil lain di luar lingkaran besar itu. Ini planet kita. Pada saat itu, Hong Dali mengangguk dan berkata, misalnya, kita menghubungkan jaringan virtual antar ruang ini, ketika mereka mengetahuinya, mereka mentransmisikannya melalui, tapi itu kedengarannya tidak benar, dia tidak terlihat seperti seorang game manager, dia bahkan takut pada harimau, aku baik-baik saja dengan itu, aku bahkan bisa mengendalikan hewan-hewan di dunia virtual, hehe, mengendarai harimau itu menyenangkan. Kamu bilang dia takut pada harimau. Tang Muxin mengusap dagunya. Itu tidak benar, jika mereka mengembangkan alam semesta virtual ini, seharusnya tidak ada catatan tentangnya di bumi, seharusnya planet itu tandus, seharusnya tidak ada harimau atau apapun seperti itu, bahkan jika ada, dia seharusnya takut padanya, namun, dilihat dari situasinya, bumi berhubungan dengan alam semesta virtual ini dan sudah ada, hanya saja mereka tidak menyadarinya. Tang Muxin mengatakan sesuatu yang penting. Jika dunia virtual yang berhubungan dengan bumi dikembangkan oleh Deka dan planet mereka, maka alien yang menyebalkan ini, Deka, pasti sudah mengetahuinya. Namun, menurut apa yang dialami Hong Dali, sepertinya tidak demikian. Ya, aku ingat sekarang. Hong Dali tiba-tiba tersenyum. Dia menyebutkan planet dolar dan galaksi dolar, kalau begitu, Sin, menurutmu planet dolar ini mirip dengan Dali dolar, galaksi dolar seharusnya menjadi mata uang yang lebih kuat daripada Dali dolar, nilai tukarnya seharusnya 1:10.000, 1 juta, dan karena diberi nama galaksi dolar, mungkinkah jaringan virtual antariksa ini tidak dikembangkan oleh Deka, tetapi oleh peradaban yang lebih tinggi di galaksi yang mencakup seluruh galaksi? Terkejut, meliputi seluruh galaksi. Tang Muxin menatap dengan mata terbelalak. Peradaban macam apa itu? Ini, kedengarannya mustahil. Jaringan virtual yang mencakup seluruh galaksi. Seberapa jauh lebih maju mereka dibandingkan dengan bumi untuk dapat mengembangkan peradaban seperti itu? Galaksi ini sangat besar, tidak mengherankan jika ada makhluk hidup lainnya. Sebelum Hong Dali bertransmigrasi, ia telah menonton banyak film fiksi ilmiah. Hampir semua film fiksi ilmiah mengakui keberadaan makhluk hidup di alam semesta. Misalnya, Avatar, Star Wars, Transformers. Tapi, Tang Muxin memikirkannya dan berkata, bumi telah mengamati selama bertahun-tahun, tetapi kita tidak pernah menemukan planet lain yang cocok untuk kehidupan. Ada lebih dari 130 miliar bintang di galaksi. Hong Dali cemberut. Bisakah mereka memeriksa satu per satu? Itu benar. Kata-kata Hong Dali masuk akal. Tang Muxin tidak bisa berkata apa-apa sebagai balasan. Baiklah, bahkan jika ada alien yang benar-benar sakit hati, apa yang terjadi jika kita bertemu mereka dan mulai bertarung, katakanlah kita hampir tidak bisa mencapai titik impas dengan bom nuklir kita atau semacamnya, apa yang kita gunakan untuk mencapai kesepakatan, bagaimana kita mendapatkan dolar galaksi? Galaksi dolar Hong Dali mengeluarkan kacang dali dari sakunya dan memberikan beberapa kepada Tang Muxin. Makan ini dulu. Oh. Tang Muxin memasukkan satu ke dalam mulutnya dan bertanya, mengapa kita makan ini, padahal ini cukup lezat? Kata Deka, Hong Dali terkekeh sambil memakan satu kacang. Kacang dali ini bisa dijual seharga 10.000 dolar galaksi, cukup mewah, bukan? Hah? Tang Muxin terkejut. 10.000 dolar galaksi masing-masing, dan aku memakannya begitu saja. Tentu saja, ini menunjukkan betapa canggihnya kita. Hong Dali menyeringai dan mengangguk. Aku tidak bisa memakan yang biasa-biasa saja. Ini sungguh menantang surga. Tang Muxin bergegas ke sisinya. Dasar anak boros, berhentilah makan, kau akan membuat bumi miskin dengan makan. Hong Dali dicekik. Dia terengah-engah dan berteriak, jangan ambil camilanku, lepaskan, ini urusan yang sebenarnya. Urusan apa? Mendengar itu, Tang Muxin melonggarkan genggamannya, sebenarnya, dia tidak tega menyakitinya. Menemukan alien Bals Aceh adalah hal yang sangat besar. Bagaimana mungkin kita tidak memberitahu Paman Chief tentang hal ini? Setelah Tang Muxin pergi, Hong Dali meregangkan tubuhnya dengan malas dan berbaring di tempat tidur. Dia mengeluarkan ponsel pintarnya dan menelepon kepala biro. Paman Kepala, apa yang sedang Anda lakukan? Apakah Anda sibuk? Bocah, kepala biro itu terdengar bosan. Ada apa? Siapa yang menginjak kakimu lagi? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hong Dali tidak keberatan. Ia melanjutkan, aku berpikir, jika Paman Kepala tidak sibuk, apakah kau dan kakek misterius bisa datang berkunjung ke kapal indukku atau semacamnya? Aku sudah lama membeli kapal induk ini, tetapi aku belum mengundang kalian berdua, hehe. Bocah, serius. Kepala biro berhenti sejenak dan setuju. Baiklah, kamu istirahat dulu, aku akan naik jet tempur bersama Big Boss malam ini,
kalau tidak ada yang salah, kita akan sampai di sana pukul 8.30 malam. Mendengar apa yang dikatakan Hong Dali, kepala biro tahu itu bukan masalah kecil. Dia mengenal Hong Dali lebih baik daripada siapapun. Jika itu masalah kecil, dia akan bercanda dan tertawa. Namun, jika itu masalah besar, dia bahkan akan langsung mengundang orang nomor satu di negara surgawi. Tidak perlu bertanya, sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Ah, kalau begitu aku akan tidur siang dulu. Hong Dali tertawa dan menutup telepon. Bangunkan aku kalau kamu sudah di sini. Tidurlah dengan nyenyak, bocah nakal. Waktu berlalu sangat cepat, segera pukul 8.15 malam. Wei, bajingan kecil, apakah kau masih tidur? Pria misterius dan kepala biro itu masuk ke kamar Hong Dali dan mendapati Hong Dali tergeletak di tempat tidur sambil mendengkur. Kepala biro itu tiba-tiba menjadi kesal. Cepat, bangun, dasar bajingan kecil, tidak masuk akal bagi bos besar untuk membangunkanmu. Ah, jam berapa sekarang? Hong Dali terbangun dengan lesu dan melihat jam elektronik yang tergantung di dinding. Baru pukul 20.15, kamu bilang kamu akan ke sini pukul 20.30, biarkan aku tidur lebih lama lagi, iya, sakit. Melihat Hong Dali akhirnya terbangun, kepala biro melepaskan telinganya. Bajingan, apakah kamu lelah hidup? Meminta bos besar untuk menunggumu. Baiklah. Hong Dali berkata dengan enggan, aku tahu aku tidak akan bisa tidur nyenyak hari ini. Dahlia, pria misterius itu sama sekali tidak keberatan. Kau memintaku dan Wudi untuk datang ke sini, apakah kau punya penemuan baru? Memang ada penemuan baru. Hong Dali mengeluarkan seikat kacang dali dan memberi mereka masing-masing 10. Kemudian, dia memakannya sendiri. Singkatnya, aku bertemu alien hari ini, kurasa. Mendengar itu, lelaki misterius itu hampir tersedak ludahnya sendiri. Benarkah itu, kau yakin itu alien? Seharusnya begitu. Rambut ungu, mata ungu, dia tidak berpakaian seperti kita. Masalahnya, orang ini berbicara bahasa kita dengan lancar. Hong Dali menambahkan. Bahkan aksennya mirip dengan aksenku. Kurasa itu program penerjemahan. Apakah benar-benar ada alien? Kepala biro terkejut. Ada lebih dari 130 miliar bintang di galaksi, tidak mengherankan jika ada alien. Ekspresi pria misterius itu lebih serius dari biasanya. Dali, ceritakan dulu padaku, apa yang sebenarnya terjadi. Sesuatu terjadi pada helm permainan holografik yang diciptakan Cuyin dan aku, helm itu terhubung ke dunia jaringan yang aneh. Hong Dali segera memberitahu mereka tentang dunia dan pertemuannya dengan Deka. Dia juga memberitahu Deka tentang apa yang telah dianalisis Tang Muxin dan menyimpulkan beberapa poin. Pertama, ini terlihat terlalu mendekati kenyataan. Mustahil untuk mencapainya dengan teknologi yang kita miliki di bumi. Hewan-hewan itu terlihat nyata, dan yang terpenting adalah, saya mampu mengendalikan mereka. Kedua, Deka muncul terlalu tiba-tiba, dia tiba-tiba muncul di sana dan berkata bahwa dialah yang menciptakan dunia ini, dan dunia ini terhubung langsung dengan helm game holografik milikku. Namun, dia tidak tampak seperti GM dalam game tersebut, aku belum pernah melihat GM yang takut dengan monster dalam game tersebut. Ketiga, ia mengajukan banyak konsep unik, misalnya, planet dolar dan galaksi dolar, berdasarkan konsep itu, ia seharusnya berasal dari planet lain di galaksi yang sama, itulah yang saya pikirkan. Ketika Hong Dali selesai berbicara, kepala biro dan pria misterius itu terdiam kaget. Menurut apa yang mereka dengar, Deka pasti terdengar seperti berasal dari planet lain di galaksi yang sama. Kalau tidak, penampilannya tidak akan masuk akal. Poin pertama, dunia virtual reality yang tampak seperti kenyataan, tidak ada teknologi di bumi yang mampu menciptakannya. Karena Deka takut pada hewan di dalamnya, itu berarti dia tidak boleh menjadi penciptanya. Terutama poin ketiga, planet dolar dan galaksi dolar. Jelas bahwa galaksi dolar adalah mata uang untuk peradaban galaksi. Nilai tukar terhadap mata uang di bumi masih belum diketahui. Hutan gelap, berhati-hatilah dengan peraturan hutan gelap. Keduanya saling memandang dan menyebutkan konsep hutan gelap secara serempak. Aturan hutan gelap, apa itu? Hong Dali menatap mereka dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kedengarannya sangat menakutkan, bisakah kalian menjelaskannya? Singkatnya, kata kepala biro perlahan. Alam semesta adalah hutan gelap, setiap peradaban adalah pemburu bersenjata. Ia menyelinap ke dalam hutan seperti hantu, dengan lembut memotong cabang-cabang yang menghalangi di sepanjang jalan, berusaha untuk tidak membuat suara apapun, bahkan tidak ada suara napas. Ia harus berhati-hati karena ada pemburu lain di hutan seperti dirinya. Jika ia menemukan tanda-tanda kehidupan lain, hanya ada satu hal yang dapat ia lakukan, menembak dan menghancurkannya. Di hutan ini, tanda-tanda kehidupan lain seperti neraka, itu akan menjadi ancaman abadi. Setiap kehidupan yang menunjukkan keberadaannya akan segera dihancurkan. Ini adalah gambaran peradaban alam semesta. Begitu ditemukan, akan selalu ada satu sisi yang hancur. Dia tidak pernah mengungkapkan bahwa dia berasal dari planet lain di alam semesta. Sebaliknya,
dia memberitahu Anda bahwa dia adalah pengembang game tersebut. Motifnya adalah untuk mendapatkan kepercayaan Anda dan perlahan-lahan mencari tahu lokasi pasti keberadaan kami. Mungkin, dia sudah mengetahuinya dan hanya bersikap ramah kepada Anda sehingga kami akan menurunkan kewaspadaan kami. Bab 608. Internet tingkat kosmik. Pikiran seseorang selevel mereka memang berbeda. Niat Hong Dali adalah untuk menyia-nyiakan alam semesta di masa depan. Kekhawatiran Tang Muxin adalah bagaimana menghadapi alien. Dan hal pertama yang dipikirkan kakek misterius adalah keselamatan. Wow, menakutkan. Mata Hong Dali membelalak karena takut dan dia segera memakan kacang Dali untuk menenangkan diri. Apakah kita akan hancur? Saat ini, seperti inilah kelihatannya. Pria misterius itu menarik napas dalam-dalam. Aturan hutan gelap mengikuti aksioma dasar sosiologi kosmik. Pertama, kelangsungan hidup adalah hal terpenting dalam peradaban manapun. Kedua, peradaban akan terus tumbuh dan berkembang. Tetapi materi di alam semesta tetap sama. Dari sudut pandang ini, di alam semesta, peradaban yang sangat maju sering mengejar sumber daya alam. Ini sama seperti kita, pada masa dan era ini, yang dikejar semua orang adalah sumber daya. Di alam semesta, mustahil bagi satu peradaban untuk menentukan apakah peradaban lain itu baik atau jahat, apakah ada niat untuk melakukan invasi. Itu juga berarti, dalam peradaban manapun, begitu mencapai tingkat kehancuran teknologi, mereka pasti akan mengadopsi kebijakan kolonial alih-alih kesetaraan dan saling membantu. Kepala Biro menambahkan, sebenarnya, Anda hanya perlu membayangkan era kolonial ratusan tahun yang lalu, karena teknologi mereka yang maju, Inggris dan Prancis tidak mempertimbangkan kerjasama ketika mereka tiba di tanah baru, sebaliknya, mereka secara langsung menaklukkan peradaban lokal dengan cara penaklukan militer. Hal ini juga berlaku di alam semesta, jika teknologi mereka jauh lebih maju dari kita, maka mereka tidak akan hidup damai dengan kita. Tentu saja, ada situasi di mana perang dapat dihindari, yaitu, jika mereka harus membayar harga yang cukup besar untuk menaklukkan kita. Itu menakutkan. Hong Dali berpikir sejenak. Sepertinya aku harus mempercepat proses pemborosanku. Ngomong-ngomong, cetak biru teknologi yang disediakan oleh sistem itu cukup bagus. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sejujurnya, desas lelaki misterius itu. Aku juga tidak punya ide bagus. Jika Deka itu bisa memasuki dunia virtual kita, itu berarti teknologi mereka jauh lebih maju daripada kita. Setidaknya, visinya jauh lebih tinggi daripada kita. Masalahnya, kita tidak tahu apakah dia akan datang ke sini, atau kapan dia akan datang. Ini menjengkelkan. Hong Dali juga sedikit khawatir, jika perang pecah, bagaimana dia bisa terus menghabiskan uang dengan senang. Namun, dia segera teringat sebuah informasi penting. Sistem mesin tabrakan elektronik berenergi tinggi kecil. Ketika sistem memperkenalkan mesin tabrakan elektronik berenergi tinggi kecil ini, disebutkan sebagai sumber energi universal alam semesta. Dalam hal ini, sumber daya tingkat galaksi seharusnya merujuk ke sini. Jika kita dapat menciptakan mesin tabrakan elektronik berenergi tinggi kecil ini, kita akan memiliki lebih banyak kekuatan saat berkomunikasi dengan pihak lain. Kita kemudian dapat menunjukkan kepada mereka bahwa kita bukan orang yang mudah menyerah. Hehe, aku punya ide. Hong Dali berseri-seri. Kurasa mereka tidak akan melancarkan serangan langsung ke kita, mereka mungkin kuat, tetapi teknologi cuyin kita juga bukan untuk bersenang-senang. Benarkah? Hong Dali benar-benar punya solusi. Pria misterius dan kepala biro tahu bahwa Hong Dali ceroboh dalam hal-hal kecil tetapi cerdik dalam hal-hal penting. Dia tidak pernah bercanda tentang hal-hal penting sebelumnya. Tampaknya dia punya ide tentang bagaimana menangani hal ini. Meskipun dia tidak menyebutkan detail apapun, itu pasti sesuatu yang baik. Mereka akhirnya merasa lebih tenang, semua tekanan telah hilang. Pria misterius itu tertawa dan berkata, jika kau punya sesuatu yang bagus, itu bisa memberi kita waktu. Deka ini memperlakukanmu dengan cukup baik. Bertentangan dengan aturan hutan gelap, ada dua alasan yang menjelaskan tindakannya. Pertama, dia ingin berada di sisi baikmu dan mencari tahu lokasimu di alam semesta. Begitu dia mengetahuinya, mereka pasti akan menemukan kita. Itu bisa jadi salah satu alasan mengapa kau bertemu Deka di dalam. Misalnya, jaringan bumi adalah internet, jaringan ini mencakup seluruh bumi. Komputer pribadi yang terhubung ke jaringan akan membentuk IP. Jika Anda menganggap galaksi sebagai bumi yang sangat besar, maka dunia virtual ini adalah versi kosmik dari internet, yang mencakup seluruh galaksi. Bumi akan menjadi rumah. Helm virtual Anda setara dengan versi komputer yang ditingkatkan. IP kosmik Anda yang muncul setelah helm virtual ini terhubung ke alam semesta adalah lokasi planet kita. Deka setara dengan peretas yang lebih canggih. Dia menemukan Anda di internet kosmik ini dan menemukan koordinat bumi. Dengan itu, dia melacak Anda. Ini mirip dengan menggunakan alamat IP kita untuk menemukan komputer yang sesuai. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ini adalah versi kosmik yang ditingkatkan. Jadi jika Deka bisa menjelajah alam semesta secara nyata, mereka pasti akan datang. Kedua, untuk mengetahui kekuatan ilmiah dan teknologi planet kita, jika teknologi mereka menghancurkan kita, maka mereka akan mengadopsi strategi kolonial. Jika teknologi tidak dapat dihancurkan,
maka mereka akan mengadopsi prinsip hidup berdampingan secara damai dan berdagang dengan kita. Lagi pula, dari fakta bahwa mereka menyebutkan dolar galaksi, seharusnya ada aliansi besar di galaksi. Dolar galaksi ini seharusnya menjadi mata uang bersama aliansi galaksi. Jadi, yang perlu kita lakukan saat ini adalah membuat mereka tidak berani menyerang kita, bahkan jika perang pecah, kita harus cukup kuat untuk membiarkan mereka menderita kerugian besar. Ketika itu terjadi, mereka akan mengadopsi strategi perdagangan. Di alam semesta, kekuatan adalah fondasi keberadaan, tidak ada moralitas. Jika kita lemah, kita pasti akan dikalahkan. Ini adalah kebenaran yang tidak akan pernah berubah di alam semesta. Dia memang orang nomor satu di negara surgawi. Begitu banyak hal yang terlintas dalam benaknya. Hanya dengan satu pikiran, dia bisa mendapatkan informasi yang sangat penting. Sial, yang kulakukan hanyalah membuat helm VR, dan helm itu tidak sengaja terhubung ke internet tingkat kosmik. Tapi internet tingkat kosmik ini kedengarannya sangat keren. Wahahaha. Tapi bos besar, kepala biro khawatir. Bahkan jika mereka bisa hidup damai dengan kita, tidak ada apapun di bumi ini yang layak di mata mereka. Kan, lagi pula, ada sumber daya yang tak terbatas di alam semesta. Hal-hal yang kita miliki di bumi tidak begitu berharga. Itu masalah besar. Terus terang saja, jika Anda ingin berdagang dengan orang lain, Anda harus memiliki sesuatu yang berharga, bukan? Beras, mie putih, air mineral, barang-barang semacam ini tentu tidak langka. Barang-barang ini tidak dapat diperdagangkan, apakah mereka akan melakukan perjalanan melintasi alam semesta untuk datang dan membeli kembali beberapa ribu ton beras? Ah, sepertinya ada sesuatu yang sangat berharga. Hong Dali memakan kacang dali lainnya. Dia berbicara tentang biji ideon tertentu yang sangat berharga, 200 gramnya dapat dijual seharga 200.000 dolar galaksi. Namun, saya belum pernah melihat biji ideon. Dia juga berbicara tentang kacang merah Cheng Jitang. Hewan peliharaan tipe petarung dapat melampaui batas pertumbuhan mereka setelah memakannya dan menjadi sangat besar. Kemampuan bertarung mereka juga akan meningkat. Satu kacang merah Cheng Jitang bernilai 10.000 dolar galaksi. Mereka juga sangat langka. Kacang merah Cheng Jitang ini. Pria misterius dan kepala biro saling memandang, lalu menatap kacang dali di tangan Hong Dali. Mungkinkah kacang dali ini? Ah, sepertinya begitu. Hong Dali melemparkan kacang dali lagi ke mulutnya. Bukankah ini hanya makanan ringan? Aku memakannya berkelompok. Iya, kenapa kau menatapku seperti itu? Apa yang kau coba lakukan? Kepala biro dan lelaki misterius itu menerkam Hong Dali dan dengan paksa membuka tangannya. Bajingan, kau memperlakukan kacang dali seperti camilan, harganya 10.000 dolar galaksi. Kau tahu betapa berharganya itu? Lepaskan, cepat, lepaskan, aku akan menamparmu jika kau tidak melepaskannya. Ya, jangan ambil camilanku, ini camilanku, itu kacang dali, bukan kacang merah Cheng Jitang. Setelah beberapa kebingungan, untungnya Hong Dali tidak bisa makan banyak kacang ini. Setelah makan 3 hingga 5 kacang, dia merasa kenyang. Puas, dia bersendawa keras dan menyeka mulutnya. Iya, aku selalu berpikir kacang dali enak, tapi sekarang rasanya mewah memakannya, memang beda. Bukankah sudah jelas? 10.000 dolar galaksi masing-masing, dan Anda memakannya sekaligus, siapapun akan merasakan hal yang sama. Bajingan kecil, pria misterius itu menyeka wajahnya. Dia tidak bisa melihat lagi, itu membuatnya gila. Mari kita pikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Yang kita yakini, Deka pasti akan melaporkan ini ke markas besarnya. Aku yakin mereka akan segera melakukan perjalanan ke bumi untuk melihat dan melihat perbedaan antara teknologi kita dan mereka. Jadi, kamu harus bekerja keras untuk meningkatkan teknologi kita. Jika ada yang bisa kami lakukan untuk membantu, beritahu kami saja. Yang kita hadapi sekarang adalah krisis umat manusia. Tidak ada yang lebih penting dari ini. Dia tidak mengatakan hal ini hanya karena sopan santun. Menurut aturan Dark Forest, Deka akan segera melacak lokasi pasti bumi melalui jaringan virtual. Mungkin dia sudah mengetahuinya. Hal pertama yang akan dia lakukan adalah mengevaluasi tingkat teknologi bumi sebelum memutuskan apakah akan mengadopsi kebijakan kolonisasi atau melakukan kunjungan persahabatan. Oleh karena itu, hal terpenting saat ini adalah meningkatkan teknologi mereka. Ah, itu bukan apa-apa. Hong Dali berpikir sejenak dan berkata dengan santai, bantu aku memikirkan ide untuk disia-siakan, ini bukan masalah besar, kita juga tidak butuh banyak waktu, hehe. Memboroskan akan memberinya poin atribut. Poin atribut dapat ditukar dengan cetak biru teknologi. Sistem kemudian dapat ditingkatkan. Setelah sistem ditingkatkan, dia dapat menukarnya dengan cetak biru teknologi yang lebih kuat. Lihat itu, memboroskan adalah cara untuk menyelamatkan umat manusia. Bab 609. Putra Surga. Bocah itu tidak asal menghambur-hamburkan uang. Pria misterius itu sudah menduganya sejak awal, dan sekarang dia sudah mendapat konfirmasi. Pria misterius itu tidak dapat mengetahui lebih lanjut. Bahkan jika dia bertanya, Hong Dali mungkin tidak diizinkan untuk memberitahunya.
Ini adalah rahasia terbesarnya, dan yang perlu dilakukan pria misterius itu adalah menyimpan rahasia itu jauh di dalam hatinya dan memberikan Hong Dali dukungan penuhnya terlepas dari apa yang dikatakannya. Di saat genting seperti ini, rahasia Hong Dali tidak ada artinya dibandingkan dengan keselamatan seluruh umat manusia. Dalam sekejap, citra Hong Dali telah tumbuh secara signifikan. Dia adalah seorang yang luar biasa yang ingin menyelamatkan dunia. Ini bukan masalah besar. Pria misterius itu mengusap dagunya dan berkata, sekarang Anda membeli mobil Toyota, menurut perhitungan kami, ada sekitar 5 juta mobil Toyota di negara kami, jika dihitung berdasarkan harga beli masing-masing 30.000, totalnya akan menjadi 150 miliar, saya jadi bertanya-tanya apakah jumlah itu cukup. Dia tahu Hong Dali tidak pernah pandai berhitung. Oleh karena itu, dia telah menghitung angka-angkanya terlebih dahulu dan memberikan angka-angka terakhirnya jika Hong Dali melakukan kesalahan perhitungan. 150 miliar, ini bagus, seharusnya itu saja. Hong Dali mengangguk dengan penuh semangat dan berkata, itu jumlah yang sempurna untuk disia-siakan, hehehe. 150 miliar, itu berarti 15.000 poin atribut. Itu seharusnya cukup untuk peningkatan sistem. Seperti apa cetak biru teknologi untuk level berikutnya. Ayaya, siapa yang punya ide membeli mobil Toyota sebagai cara untuk berfoya-foya? Dia seharusnya diberi imbalan yang setimpal. Fantastis. Yah, dengan mempertimbangkan semua aset keluarga Hong, akan sulit bagimu untuk menemukan uang sebanyak itu. Pria misterius itu diam-diam menghitung dan menyimpulkan bahwa total aset keluarga Hong sekitar 20 miliar yuan. Bahkan jika dia menambahkan aset Mutai dan Liu Yihui, itu masih hanya 80 miliar. Itu masih merupakan kekurangan yang cukup signifikan. Ah, bukankah aku bilang kita harus mulai mengedarkan dolar Dali? Hong Dali sama sekali tidak khawatir tentang uang. Kakek misterius, yang harus kau lakukan adalah mendorong semua perusahaan internet untuk mulai menggunakan dolar Dali, sesederhana itu. Ini bukan masalah. Pria misterius itu mengangguk, lalu bertanya, pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan dengan mobil-mobil Toyota? Kita tidak mungkin membuangnya begitu saja dan mengabaikannya setelah kita membelinya, bukan? Membeli 5 juta mobil Toyota dan membiarkannya sebagai barang rongsokan. Semuanya akan selalu berjalan baik, pasti ada jalannya. Hong Dali menyatakan bahwa ini bukan masalah. Misinya hanyalah menghambur-hamburkan uang. Saya hanya peduli dengan pengeluaran uang, saya tidak peduli dengan penghasilan. Baiklah, bocah nakal. Pria misterius dan kepala biro tidak memiliki jawaban yang tepat untuk pernyataan Hong Dali. Ya, benar. Tepat saat itu, Hong Dali teringat sesuatu yang sangat penting. Bagaimana dengan Grandzonku? Aku harus mendapatkan kembali mobil itu. Oh, omong-omong, meteorit yang kita temukan di gua sebelumnya, berikan itu padaku juga. Aku akan membuat Gundam untuk dimainkan. Adamantium, seru kepala biro dengan heran. Itu sangat berharga, sangat langka, hei, menurutmu apakah itu biji Ideon? Tidak, pria misterius itu sangat yakin. Karakteristik adamantium berbeda dari deskripsi Deka, benda ini adalah logam terkeras di alam semesta, tetapi tidak sekuat itu sehingga 200 gramnya akan secara signifikan meningkatkan ketajaman dan ketahanan pedang seberat 40 kg. Yang terpenting, benda ini sama sekali tidak fleksibel, bukan seperti yang dijelaskan Deka. Deka mengatakan jika biji Ideon ditambahkan ke besi, maka akan membuat senjata tersebut tetap tajam lebih lama dan juga meningkatkan fleksibilitas sekaligus daya tahan. Ketajaman dan daya tahan merupakan peningkatan rata-rata, tetapi fleksibilitas. Biji adamantium jelas tidak ada hubungannya dengan fleksibilitas. Ayah, aku tidak akan repot-repot dengan itu. Hong Dali mendengus. Dia sama sekali tidak tampak khawatir. Aku hanya peduli dengan pemborosan, aku tidak peduli dengan hal lain, namun, kupikir jika rangka luar Grandzonku terbuat dari adamantium, itu akan sangat kokoh, hehe. Pria misterius itu bertukar pandang dengan kepala biro sebelum mengangguk setuju. Baiklah, saya akan segera mengatur agar biji besi itu dikirim kepada Anda. Biji adamantium tidak mempunyai arti penting dalam kepemilikannya, tetapi jika dia memberikannya kepada Hong Dali, ada kemungkinan dia akan menemukan kegunaannya yang melampaui harapan semua orang. Setelah selesai mengatur semuanya, pria misterius itu berdiri perlahan dan menepuk bahu Hong Dali dengan kuat. Dali, apakah umat manusia akan diperbudak oleh alien di sini untuk menjajah planet kita atau dapat berdagang dengan alien sebagai rekan yang setara? Semuanya tergantung padamu, demi seluruh umat manusia, berfoya-foyalah. Sial, bagian depan terdengar sangat megah dan heroik. Namun, bagian terakhirnya tampak sangat aneh. Ya, Hong Dali tersenyum dan mengangguk. Itu pasti tidak akan menjadi masalah. Kalau begitu, kita akan kembali dan membuat beberapa pengaturan. Pria misterius itu memberikan perintah terakhirnya. Dali, lakukan yang terbaik untuk dunia, musnahkan semua faktor tidak stabil yang ada di bumi. Mereka hampir saja melakukan kontak dengan makhluk luar angkasa.
Jika sesuatu terjadi di dalam bumi, itu pasti bukan kabar baik. Baiklah. Hong Dali mengangkat bahu. Kalau begitu, aku akan menyia-nyiakannya dalam skala yang lebih besar. Baiklah, kita akan kembali sekarang. Pria misterius itu berpikir sejenak. Oh, ngomong-ngomong, lain kali saat kau memasuki dunia virtual, bawalah Wudi bersamamu, akan lebih baik jika dia bersamamu, dia juga bisa mengumpulkan beberapa informasi. Setuju, lain kali kita akan pergi dalam kelompok yang lebih besar. Begitu mereka keluar dari Pulau Big Fish, pria misterius dan kepala biro itu mendesah bersamaan. Pria misterius itu berkata, aku tidak menyangka kontak pertama kita dengan kehidupan luar angkasa akan terjadi secepat ini. Saat ini, semuanya masih tampak cukup positif. Bos besar, apakah menurutmu helm permainan holografik buatan Hong Dali ini benar-benar dapat terhubung dengan sinyal luar angkasa? Sejujurnya, kepala biro masih memiliki beberapa keraguan. Seharusnya, helm yang dikembangkan untuk tujuan permainan tidak dapat terhubung dengan sinyal dari luar angkasa. Ingat teori sperma. Pria misterius itu menggelengkan kepalanya perlahan. Apa yang kita anggap benar belum tentu benar ketika berada di alam semesta, di galaksi ini. Seharusnya ada peradaban yang lebih maju yang mampu mengembangkan sesuatu seperti internet alam semesta virtual galaksi, yang memancar ke seluruh galaksi. Helm permainan holografik ini akan secara otomatis mengakses jaringan virtual antar ruang ketika terhubung dengan gelombang otak manusia. Sepertinya begitu. Kepala biro berpikir dengan hati-hati, lalu mengangguk. Big Boss masih yang paling pintar, ini mirip dengan internet kita. Secara teori, internet mencakup setiap sudut dunia. Faktor utamanya adalah apakah ada komputer. Jika Anda memiliki komputer, Anda dapat mengakses internet dengan menghubungkan kabel internet. Jika Anda tidak memiliki komputer, Anda tidak bisa. Apakah ini yang Anda maksud? Sesuatu seperti itu. Pria misterius itu mengangguk. Ada internet besar di galaksi yang mencakup seluruh galaksi, begitu sebuah planet mengembangkan peralatan seperti helm permainan holografik yang dapat terhubung langsung ke otak, ia akan menghubungkan otak manusia langsung ke internet galaksi, dan kita akan ditemukan. Itu masalah besar. Mereka telah ditemukan oleh humanoid lain di galaksi dan mereka harus bekerja keras untuk meningkatkan kemajuan teknologi mereka sebelum humanoid lain itu tiba. Jika tidak, mereka mungkin akan dijajah. Namun, lelaki misterius itu tiba-tiba tersenyum. Dali kita cukup cakap, bahkan sebelum dia pergi ke galaksi, dia sudah memakan kacang dali yang masing-masing bernilai $10.000 galaksi. Iya, tiba-tiba aku merasa bahwa bumi ini sangat kaya. Haha, bocah nakal itu selalu memberi orang kejutan. Kepala biro tertawa terbahak-bahak. Di bumi, dia adalah anak yang sangat kaya, aku tidak menyangka di galaksi lain, dia tetap anak yang sangat kaya, aku benar-benar angkat topi untuknya. Kepala biro tidak melebih-lebihkan. Di bumi, Hong Dali didukung oleh keluarga Hong. Dia bisa menghabiskan uang sebanyak yang dia mau, menghabiskan uang sebanyak yang dia mau. Seharusnya, planet seperti bumi tidak memiliki keuntungan atas alien yang mampu bepergian antar bintang. Mereka akan memiliki keuntungan yang sama seperti pengemis. Namun, Hong Dali bertemu dengan alien dan ia memakan kacang dali, yang menurut alien sangat berharga dan mahal, sebagai camilan. Tidak hanya itu, ada ribuan kacang dali di gua itu, setara dengan puluhan juta dolar galaksi. Apa-apaan ini? Ini adalah persiapan untuk pemborosan dalam skala antar bintang. Orang ini jelas-jelas putra Tuhan. Pria misterius itu akhirnya menyimpulkan. Sejujurnya, aku merasa bahwa aku, orang nomor satu di negara surgawi, seperti pengemis jika dibandingkan dengan Hong Dali. Aku juga. Kepala biro itu tampak sedih. Kau tidak bisa membandingkan dirimu dengannya, siapapun yang melakukannya akan melukai harga dirinya sendiri dan pasti akan merasa tertekan. Sudahlah, jangan bahas itu lagi, kata lelaki misterius itu, dengan tegas mengalihkan topik pembicaraan agar tidak terpengaruh secara negatif. Cepat, ayo kita kembali dan bereskan semuanya, masalah ini harus dirahasiakan, ayo kita angkut Grand Zone dan adamantium dulu. Dali menginginkannya, pikirkanlah, jika dia membuat senjata berteknologi tinggi dengan adamantium, kita akan mampu berdiri tegak di hadapan alien. Ya, kepala biro setuju. Sekarang hidup dan mati bumi ada di tangan Hong Dali. Dia bertanya lagi, oh benar. Bos, haruskah kita menghubungi negara lain? Ini masa yang sulit. Belum. Pria misterius itu menggelengkan kepalanya dengan tegas. Jangan bicara tentang apakah mereka akan mempercayai kita, Amerika dan negara-negara Eropa tidak pernah sepaham dengan kita, konsekuensi dari memberitahu mereka tidak dapat diprediksi, kecuali teknologi Hong Dali mampu memberikan tekanan pada mereka hingga mereka tidak dapat mengangkat kepala, kita belum akan memberitahu mereka. Ya, bos, Anda benar. Kepala biro itu berpikir. Apa yang dikatakan bos itu masuk akal. Negara-negara bagian lain pasti memiliki keraguan tentang keabsahan cerita kita. Sulit untuk mengatakan apa reaksi mereka jika mereka diberitahu tentang hal ini sekarang. Dia berhenti sejenak sebelum berkata, saya akan kembali dan membuat pengaturan. Dolar Dali harus segera diedarkan.
Modal yang dihambur-hamburkan si bocah nakal itu harus diamankan terlebih dahulu. Pria misterius itu langsung mengangguk. Lakukan dengan cepat. Bab 610. Warp luar angkasa. Bima Sakti adalah nama galaksi yang menampung tata surya. Galaksi ini berisi lebih dari 130 miliar bintang dan sejumlah besar gugusan bintang, nebula, dan berbagai jenis gas antar bintang serta debu antar bintang. Diameternya lebih dari 100.000 tahun cahaya. Ketebalannya di bagian tengah sekitar 12.000 tahun cahaya, dan massa totalnya 140 miliar kali massa matahari. Bumi sekecil setitik debu di langit berbintang di alam semesta yang luas ini. Di Bima Sakti yang luas, manusia selalu merasa kesepian meskipun ada ratusan juta bintang. Itu karena manusia tidak pernah menemukan jenis mereka sendiri di alam semesta. Bagaimanapun, alam semesta terlalu besar. Pada saat ini, manusia yang selama ini mengira bahwa mereka sendirian di alam semesta, akhirnya menemukan bentuk kehidupan yang serupa meskipun bentuk kehidupan ini tampaknya tidak terlalu ramah. Ada 3 wahana antariksa. Ketiga wahana antariksa itu memiliki rangka baja abu-abu dan panjangnya sekitar 30 km. Lambungnya dihiasi dengan menara besar dan kecil. Diperkirakan ada lebih dari 500 menara. Moncong setiap menara berdiameter sekitar 10 meter dan kedalaman sekitar 10 meter. Mustahil untuk melihat apapun melalui lubang hitam itu. Karena mereka mampu melakukan perjalanan antar bintang, seharusnya tidak ada keraguan mengenai kekuatan menara ini. Di dalam pesawat ruang angkasa yang berada di bagian tengah menuju bagian depan rombongan, ada sekitar selusin orang berkumpul di pulau besar di dalam pesawat, untuk mengadakan pertemuan sementara. 10 orang ini dipimpin oleh seorang pria parubaya yang tampak sangat tenang. Ia memiliki rambut ungu dan mata ungu seperti Deka. Pakaiannya sangat futuristik dengan berbagai macam aksesori yang tidak diketahui ukurannya. Pada saat itu, dia sedang duduk di depan podium dan melihat proyeksi holografik besar dari sebuah sosok. Dia berkata perlahan, "Deka, kamu mengatakan bahwa pemuda bernama Hongdali ini dapat mengendalikan binatang buas tingkat galaksi, harimau bermata hijau berlapis emas, benarkah itu? Apakah kamu yakin?" Anehnya, karakter yang diproyeksikan oleh hologram itu adalah Hongdali. "Saya sangat yakin, Ayah." Deka duduk di tengah orang-orang dan tersenyum. Ia berkata, "Saya menunggangi harimau bermata hijau berbaju zirah emas di dalam dan rasanya luar biasa. Itu jelas sebuah planet yang baru saja terhubung ke internet virtual galaksi. Ruang virtual planet itu belum dikembangkan dan Hongdali adalah satu-satunya orang di dalamnya." Saat berbicara, ia mengangkat bahu. "Ngomong-ngomong, keberuntunganku sangat bagus, saya bosan dan hanya melihat-lihat untuk melihat apakah ada tempat yang belum kami temukan, dan saya benar-benar menemukannya." "Yah, kemampuan portal yang tak sengaja kau peroleh di galaksi virtual internet sebelumnya benar-benar berguna. Aku tak akan bisa melakukan portal ke sana secara langsung." Ayah Deka mengusap dagunya dan memikirkannya, lalu berkata, "Ngomong-ngomong, ini memang informasi yang sangat berharga. Benar, di mana posisi planet tempat Hongdali berada?" "Menurut pengintaianku sebelumnya." Deka mengabaikan gambar Hongdali dan kemudian menggantinya dengan gambar besar Bima Sakti. Bima Sakti memiliki pusat galaksi dan 4 lengan spiral tersebut berjarak 4.500 tahun cahaya. Sistem bintang mereka terletak di salah satu lengan Bima Sakti, mereka berjarak sekitar 26.000 tahun cahaya dari pusat galaksi Bima Sakti. Saat dia berbicara, Deka memilih lengan tata surya dan memperbesarnya 100 kali lipat. Proyeksi berubah menjadi gambar sekelompok bintang dan planet yang padat. Dia berkata, "Itu di suatu tempat di sekitar sini, alam semesta terlalu besar, aku hanya bisa menentukan lokasi perkiraannya." "Baiklah, jika Hongdali ini benar-benar dapat mengendalikan harimau bermata hijau berbaju zirah emas, dia memiliki kemampuan yang sangat berharga." Ayah Deka mengamati dengan saksama kelompok bintang tempat tata surya berada dan berkata, mengingat teknologi mereka baru saja mencapai tahap di mana mereka dapat terhubung ke internet virtual galaksi, mereka seharusnya mudah ditaklukkan. Mari kita hitung anggarannya. Setelah dia berkata demikian, seorang pria dengan rambut hijau dan sisik di pipinya berkata perlahan, "Area target berjarak sekitar 9.400 tahun cahaya dari sini. Jika kita ingin melanjutkan, kita perlu melakukan lompatan ruang angkasa. Setiap lompatan ruang angkasa membutuhkan 7.500 gram logam paduan imium dengan biaya 1,2 juta dolar galaksi. Jika planet target berhasil diperoleh dan kemampuan Hongdali untuk mengendalikan hewan dilelang di Liga Kekaisaran Galaksi, itu seharusnya dapat terjual seharga 1,5 hingga 2 juta. Orang-orang biasa lainnya dapat dijual sebagai budak, menurut nilai tukar 1.000 budak untuk 1 dolar galaksi. Jika planet Hongdali memiliki populasi 3 miliar, maka mereka dapat dijual seharga 3 juta koin galaksi. Selain itu, jika planet target memiliki lingkungan yang cocok untuk ditinggali, itu akan sangat berharga. Diperlukan 2 kali perjalanan luar angkasa bola-balik, dengan biaya 2,4 juta, dan jika mereka berhasil menaklukkan planet target, mereka bisa mendapatkan setidaknya 5 juta dolar galaksi. Tampaknya sangat bermanfaat. Ya, secara umum, ini masih transaksi yang cukup besar. Ayah Deka langsung mengangguk mendengar ini.
Dalam hal ini, semua orang harus bersiap untuk melakukan warp ruang angkasa, Deka. Ketika warp ruang angkasa selesai, ingatlah untuk mengawasi aktivitas pihak lain. Selain itu, jangan memulai permusuhan apapun. Pertama-tama kita harus memeriksa kekuatan mereka. Aku tidak ingin ada kecelakaan. Salah satu dari ketiga kapal induk ruang angkasa ini jauh lebih berharga daripada planet biasa. Baiklah, ayah. Deka langsung mengangguk. Kalau begitu, pesawat antariksa bersatu dan bersiap untuk melakukan lompatan luar angkasa. Tak lama setelah ayah Deka mengeluarkan perintah, ketiga wahana antariksa itu mulai berkedip merah. Itu adalah sinyal untuk bersiap menghadapi lintasan antariksa. Setelah itu, lambung dari tiga pesawat antariksa itu mulai berubah. Semua menara di lambung itu ditarik, diganti dengan perisai luar besar yang tampak seperti keramik. Dalam rentang waktu setengah jam yang singkat, tiga pesawat antariksa besar itu berubah menjadi bola oval yang tampak seperti tiga kulit telur. Pada akhir transformasi, sejumlah besar energi terpancar dari cangkang ketiga pesawat ruang angkasa. Ini adalah medan gaya yang melindungi pesawat ruang angkasa agar tidak hancur berkeping-keping oleh gaya yang sangat besar yang dihasilkan selama lengkungan ruang angkasa. Setelah medan gaya pelindung terbuka sepenuhnya, ruang di sekitar seluruh kapal induk mulai melengkung. Pertama, ruang terdistorsi, lalu diregangkan, dilipat, dan berubah menjadi singularitas, menghilang seketika. Di sabuk planet tempat tata surya berada, ruang angkasa mulai melengkung hebat sebelum meregang dan mengembang. Tak lama kemudian, tiga wahana antariksa yang tampak seperti kulit telur muncul di ruang angkasa. Setiap kali kita melakukan warp dan memasuki ruang gelap untuk memulai perjalanan antar bintang, saya merasa ingin muntah, keluh Deka. Untungnya, durasinya tidak terlalu lama. Kalau tidak, saya harus beristirahat selama beberapa hari. Anakku, kekayaanmu terancam. Ayah Deka terkekeh dan berkata, kamu harus membayar harga jika kamu ingin mendapatkan uang, uang tidak akan jatuh dari langit. Ia kemudian menarik napas dalam-dalam dan berkata, jadi, mari kita hitung rutenya. Baiklah. Proyeksi holografis Deka membesar lagi dan, setelah melihat posisi tiga pesawat antariksa, dia berkata dengan gembira, keberuntungan kita sungguh bagus. Kita hanya berjarak sekitar 1 bulan standar galaksi dari target kita. Tepatnya, 39 hari lagi. Sepertinya keberuntunganku sangat bagus. Ayah Deka mengangguk puas. Ayo berangkat. Sebuah berita di negara surgawi mengejutkan semua orang. Perusahaan Pan Entertainment Civil Technology Group milik Dali telah didirikan. Tiga raksasa internet, Sangle, Turki, dan Jianbao Plaza, telah bergabung dan mengedarkan dolar Dali, yang dimaksudkan untuk digunakan secara eksklusif di internet. Pada saat yang sama, Kuge Music mengumumkan bahwa mereka bergabung dengan Pan Entertainment Civil Technology Group Corporation milik Dali. Situs web berbagi video Sokul mengumumkan bahwa mereka bergabung dengan Pan Entertainment Civil Technology Group Corporation milik Dali. Victory Entertainment mengumumkan bahwa mereka bergabung dengan Pan Entertainment Civil Technology Group Corporation milik Dali. Lava Software mengumumkan bahwa mereka bergabung dengan Pan Entertainment Civil Technology Group Corporation milik Dali. Pada saat yang sama, hampir semua perusahaan internet mengumumkan bahwa mereka bergabung dengan program Dali Dolar. Mata uang semua perusahaan internet di negara surgawi semuanya diubah menjadi dolar Dali. Hanya dalam 2 jam, jumlah dolar Dali yang dibeli di internet melampaui 100 juta. Dalam industri internet di negara surgawi, Pan Entertainment Civil Technology Group Corporation milik Dali menjadi tolok ukur. Mereka memiliki jumlah pengguna terbanyak, pendapatan penjualan terbesar, profitabilitas terbaik, nilai pasar terkuat, dan mereka adalah yang teratas di berbagai bidang. Sebagai perusahaan yang baru berdiri, Dali Teknologi adalah satu-satunya perusahaan yang dapat terus menantang batasan dan terus maju. Ini semua berkat ide-ide cemerlang Hong Dali. Dengan berpegang pada tujuan untuk tidak menghasilkan uang atau menghasilkan lebih sedikit uang, sebaliknya bersikeras pada pengalaman pengguna yang lebih baik, dan membuat pengguna dengan sukarela berkontribusi kepada mereka, sehingga menciptakan pendapatan. Ini adalah kunci pertumbuhan Dali Teknologi. Perlu dicatat bahwa Dali Teknologi adalah perusahaan yang tidak akan terpengaruh oleh krisis keuangan apapun dan dapat terus berkembang ke tingkat yang lebih tinggi. Tanda pisah. Komite Akademik, 100 Usaha di Negara Surgawi. Dari seorang anak ajaib yang dicemooh semua orang hingga kebangkitannya yang tiba-tiba dalam industri hiburan hingga menjadi juara bertahan industri internet, Pan Entertainment Civil Technology Group Corporation milik Dali memiliki jangkauan terluas di antara semua perusahaan internet di negeri surgawi. Hong Dali mencapai ini hanya dalam waktu lebih dari 4 bulan. Ini sungguh sebuah keajaiban. Tanda pisah. Herald bisnis abad ke-21. Di internet negara surgawi, ada seorang pria yang dikenal sebagai pembuat keajaiban. Dia tampan dan sombong, dan disebut musuh rakyat. Namun, dia bertanggung jawab atas perusahaan internet dengan nilai pasar tertinggi di negara surgawi. Dalam 5 tahun terakhir, banyak orang telah mencoba membuat perusahaan mereka maju lebih jauh, tetapi pada akhirnya, hanya Hong Dali yang berhasil. Tanda pisah. Pengusaha negara surgawi.
Tanda pisah. Jaringan Rakyat Tiangwo. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.